Kita kembali bertemu di RSF Research Academy Intensive Class SLR pada pertemuan ketiga. Sebelumnya, perkenalkan saya Retno Farisul Hasanah dari Learning Specialist Research Navy Institute yang sementara akan menggantikan Mbak Gita karena Mbak Gita sedang ada conference di Thailand. Langsung saja Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar atau nanti komite akan mengirimkan di chatbox mengenai attendance forms-nya. Kemudian sebelum kita memulai pertemuan malam hari ini, mari kita abadikan foto bersama dulu ya Bapak Ibu. Bisa di open kameranya dan menggunakan virtual background-nya. Saya hitung dari satu, saya hitung ya Bapak Ibu bisa tersenyum. 1, 2, 3, senyum. Terima kasih untuk foto grupnya. Kemudian pada pertemuan ketiga ini kita akan belajar mengenai studi selection proses dan data extraction. Kepada Mbak Tukti, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Retno. Sehat Mbak Retno? Alhamdulillah Mbak Tuti. Oh, oke, selamat malam Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu juga sehat-sehat selalu ya. Sudah memasuki pertemuan ketiga ya, SLR kita di bulan Desember. Semoga Bapak Ibu sudah ada sedikit gambaran ya bagaimana caranya menulis SLR. Oke, saya mau share screen terlebih dahulu. Oke. Apakah sudah terlihat ya Bapak Ibu? Udah, Bu. Ini sementara kan baru azan nih, saya minta waktunya sebentar ya, karena di sini dekat masjid, jadi takutnya mengganggu. Mungkin 2-3 menit saya off dulu ya Bapak Ibu ya.
Ya, selamat malam Bapak Ibu semua. Terima kasih atas waktunya. Dan sudah selesai di sini. Untuk pertemuan kita ketiga ya, Systematic Literature Review, nanti di sini kita akan sedikit belajar ya penggunaan bagaimana caranya menulis metodologi ya di SLR ya. Jadi hari ini kita mau recall kemarin tuh dapat apa aja, kemudian bagaimana caranya menseleksi ya jurnal-jurnal yang sudah kita dapatkan dan bagaimana caranya mengekstraksi data-data tersebut. Gitu. Oke, untuk pertemuan kemarin ya, ini nggak diadmit ya. Untuk pertemuan kemarin itu kita sudah mengenal berbagai macam tentang bagaimana cara memformulasi pertanyaan ya Bapak Ibu. Sebelumnya di pertemuan pertama dulu kan ada banyak ya yang harus kita tanyakan kenapa kita perlu menuliskan SLR gitu ya. Jadi SLR pentingnya di mana? Apakah topik-topik yang akan kita tulis untuk SLR itu sudah pernah direview ya, sudah pernah ditulis ataupun pernah direview dan pernah dipublikasikan gitu ya, judul kita atau interest SLR kita. Kemudian apakah review yang akan kita tulis itu uh, bisa meningkatkan ya informasi ataupun knowledge saat ini ataupun bisa meningkatkan kualitas-kualitas informasi yang sudah terpublish tersebut. Kemudian apakah bisa memberikan kontribusi lebih gitu ya. Jadi tidak menulis SLR tanpa ada tujuan tujuan tertentu, misalnya meningkatkan kualitas informasi yang ada saat ini, kemudian meningkatkan kontribusi, misalnya tulisan kita apakah akan berkontribusi ke depannya untuk mengisi gap dari jurnal-jurnal yang sudah terpublikasi atau tidak. Jadi kita perlu memikirkan hal demikian. Kemudian setelah itu kita bisa memformulasikan beberapa pertanyaan menggunakan formula ya, yang kalau minggu kemarin kita belajar tentang Pico, Eclipse, Pascal, Spice, dan yang lain-lain. Harapannya Bapak Ibu sudah mengerjakan PR dan malam ini bisa kita bahas sama-sama ya nanti setelah penjelasan. Oke, kemudian untuk pemilihan tim autor ya, autor yang Bapak Ibu ajak bersama-sama untuk menulis, apakah memang sudah melalui seleksi terlebih dahulu, apakah memiliki ekspertis yang sama atau tidak. Jika tidak, rasanya sangat uh, sulit ya. Mungkin kalau tulisan SLR-nya memang kombinasi dari berbagai macam bidang studi, mungkin boleh ya ekspertisnya itu sesuai dengan bidangnya masing-masing, itu tidak masalah. Kalau misalnya memang sangat jauh berbeda tuh nanti jatuhnya kalau saat memilih apakah jurnal ini bisa masuk atau tidak ke inklusi kriteria, takutnya nanti ada perbedaan pendapat dan tidak ketemu-ketemu karena memang ekspertisnya berbeda. Gitu. Kemudian apakah tim yang kita ajak itu memang sudah memiliki kapasitas yang sesuai, ya, jadi ekspertisnya sesuai atau tidak. Kemudian apakah review timnya atau autor-autor yang kita ajak itu memiliki manajemen plan tersebut atau tidak. Misalnya kita pengen SLR kita selesai dalam waktu 1 tahun atau kurang dari 1 tahun misalnya. Apakah autor-autor tersebut juga mendukung ya plan kita untuk menuliskan SLR lebih cepat atau tidak seperti itu. Jadi memang pemilihan pemilihan autor itu sebaiknya cukup selektif walaupun pada kenyataannya ya di Indonesia saya tahu sendiri eh, ada beberapa tim autor yang memang hanya ikut-ikutan nama saja. Seperti itu tuh prakteknya sangat banyak sekali. Tapi harapannya Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti kelas ini baiknya bisa menerapkan ya bahwa autor-autor yang dipilih itu adalah merupakan autor yang memang berkontribusi eh, terhadap SLR yang kita tulis gitu ya. Karena kalau tidak dari kita, dimulai dari kita, dari siapa lagi gitu ya. Karena kalau dilihat memang kualitas penulisan autor-autor Indonesia itu ya mungkin ada yang bagus, tapi kebanyakan saya yakin perlu dipertanyakan gitu ya. Apalagi tim-timnya misalnya satu SLR timnya banyak sekali. Nah, itu patut dipertanyakan. Seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya adalah kemarin saat kita mau membuat SLR, kita perlu mendevelop protokol ya. Jadi semua hal yang saya jadikan PR itu bisa kita gunakan untuk mendaftarkan ide kita di beberapa systematic review registries ya, registries
registries publish ya. Di situ ada Prospero, ada Open Science Framework, ada GBI Systematic Review Register juga. Nah, Bapak Ibu yang bukan dari kesehatan rasanya bisa masuk ke salah satu di antara dua ini ya, Open Science Framework ataupun GBI ya. Saya lupa yang mana. Nanti Bapak Ibu bisa cek di sana, bisa mendaftarkan itu. Jadi misalnya di sana diminta primary question, secondary question, kemudian formulasi riset questionnya seperti apa. Jadi memang PR-PR yang diberikan itu sudah sedemikian rupa didesain supaya kita bisa mendevelop protokol kita dan meregister protokol kita ke beberapa systematic review protokol registries ya. Gitu. Kemudian kemarin kita juga sudah mempelajari tentang search strategi. Jadi bagaimana caranya mencari keyword menggunakan frase, terus kemudian pemotongan atau truncation itu seperti apa, kemudian bisa menggunakan combination antara boolean satu dengan boolean yang lain, kemudian bagaimana cara menggunakan adjacency atau bagaimana menggunakan wildcard dengan berbagai macam Inggris UK ataupun Inggris US seperti itu. Kemudian database-database yang Bapak Ibu bisa akses itu ada bermacam-macam juga, ada Scopus, Web of Science, PubMed dan sebagainya yang Bapak Ibu bisa cari ya mana yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua. Kemudian nah, sekarang kita masuk ke dalam, kemarin juga kita belajar tentang search filter ya. Kalau Bapak Ibu sudah menentukan keyword yang sudah sesuai, kita bisa juga melakukan eliminasi lebih awal dengan menggunakan filter ya. Apakah bahasa yang kita gunakan hanya bahasa Jawa saja misalnya. Kemudian tipe dokumennya apakah harus review artikel, apakah hanya original artikel atau letter to editor saja, seperti itu tuh juga bisa. Kemudian kita juga bisa melakukan filter country, tapi rasanya ini tergantung tujuan SLR ya. Mungkin mau mempelajari tentang pola konsumsi orang Asia saja. Nah, itu mungkin paper-paper Asia saja yang diambil juga bisa. Kemudian source type-nya misalnya hanya dari jurnal yang Q1 saja gitu juga bisa. Kemudian tahunnya juga bisa kita batasi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya untuk materi baru Bapak Ibu, setelah kita melakukan pemilihan keyword, kemudian kita melakukan filterisasi, lalu tahap selanjutnya adalah kita bisa download jurnal-jurnal yang kita inginkan untuk kita screening selanjutnya ya. Screening tool di sini ada macam-macam Bapak Ibu, ada yang menggunakan Ryan, ada yang menggunakan Abstracker. Ini semua free, yang saya pilih di sini free, Bapak Ibu bisa akses. Kemudian, namun kalau Ryan ini free dalam artian hanya akses-akses tertentu saja. Jadi kalau misalnya berbayar itu bisa menggunakan akses yang lebih lagi. Tapi untuk free saya rasa sudah cukup untuk melakukan screening ya, sebagai alat screening. Sebetulnya tidak hanya Ryan Abstracker saja, Bapak Ibu juga bisa menggunakan Mendeley ya untuk screening. Cuman tampilannya kalau Mendeley sepertinya kurang menarik gitu ya. Nah, untuk advance screening, Bapak Ibu bisa menggunakan Systematic Review Facility, di sini free juga. Kemudian Sysref ataupun Pico Portal, Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, untuk sekarang kita mungkin bisa coba mengutak-atik menggunakan Ryan ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau saya boleh ilustrasikan di sini, kita latihan ya. Misalnya saya ingin mencari jurnal dengan kata kunci yang sudah saya set ya sedemikian rupa. Ini sedang jalan. Nah, di sini saya menggunakan kata kunci. Nanti kalau saya terlalu cepat mohon diingetin ya Pak Ibu. Di sini saya menggunakan kata kunci ini. Hanya membatasi title, abstrak, sama keyword dengan kata kunci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini ya, 10. Jadi ada berbagai macam filterisasi juga ada di sini. Jadi sudah lengkap di sini, sudah saya tuliskan. Kemudian saya klik search ya, nanti akan keluar sekian banyak dokumen ya. Ini dokumen saya ada 1183 dokumen. Saya melakukan filterisasi pada bagian bahasa. Jadi hanya bahasa Inggris saja yang saya gunakan dan saya mengikutkan semua bentuk-bentuk source type ya. Ada jurnal, book series, conference proceeding, trade journal saya ikutkan semua. Nah, negara saya batasin juga. Kemudian semuanya saya ikutkan ya. Kecuali jurnal yang tidak berbahasa Inggris. Nah, di sini mungkin ada tulisannya
Discover early research idea, view 33 preprint. Itu nggak apa-apa ya, nggak usah diikutkan, boleh diikutkan juga boleh. Di sini saya tidak menggunakan, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan ekspor. Ekspor ya, artinya Bapak Ibu ingin mendownload semuanya ya. All, kita all, kemudian klik all, kemudian kita ekspor. Di sini saya mau, karena saya ingin menggunakan apa namanya bantuan, yaitu Ryan, salah satu tools untuk screening. Jadi Ryan ini membutuhkan salah satu tipe file yang berupa file RIS namanya. Jadi di sini saat saya ekspor atau download itu, saya mendownload menggunakan file type-nya RIS. Nah, RIS ini saya klik, jadi nanti dokumen yang saya ekspor atau saya download itu dalam bentuk RIS. Jadi di sini ada citation information, bibliographical information, abstract dan keyword, funding detail, other information. Saya tidak akan mengikutkan semua karena di sini eh, ada beberapa poin yang sebetulnya tidak perlu kita cek seperti afiliasi itu kan kita nggak membutuhkan ya. Yang kita butuhkan adalah abstract author keyword sepertinya juga tidak perlu ya, indeks keyword juga. Tapi kita ikutkan juga nggak masalah, boleh saja. Yang di sini yang diperlukan adalah author, document title, year, source title, volume issue tidak perlu, citation count tidak perlu, publication state juga tidak perlu, open access tidak perlu informasi. Jadi nanti dokumen yang kita download itu tidak terlalu berat ya Bapak Ibu. Kita seleksi satu-satu dari sini. Nah, baru kemudian kita klik export ya. Klik export. Nah, di sini sambil menunggu ekspor, Bapak Ibu bisa membuka Ryan. Bapak Ibu bisa membuat apa namanya? Akun di Ryan di sini. Buat akun, kemudian setelah akunnya jadi nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam tools Ryan. Jadi toolsnya ini menggunakan AI ya Bapak Ibu untuk membantu kita untuk melakukan screening. Nah, gitu. Coba kita lihat di sini apakah sebentar lagi selesai. Oke. Filenya sudah successfully exported ya dalam bentuk RIS. Kemudian bisa kita cek bersama apakah sudah masuk atau belum. Nah, di sini ini kita klik, kita nggak perlu buka sebetulnya ya. Kita bisa langsung masuk ke Ryan. Kita bisa langsung masuk ke Ryan ya, masuk ke Ryan di sini. Lalu kita bisa, mungkin pertama kali kita harus create ya Bapak Ibu. Kita perlu meng-create new review misalnya. Di sini saya create new review satu, klik. Nah, kita akan apa namanya memberi judul apa nih review kita. Misalnya saya Kandida ya, belajarnya Kandida. Kandida SLR misalnya. Kemudian, mohon maaf. Kemudian di sini kita bisa memilih tipenya apa reviewnya. Systematic review, literatur review, umbrella review, atau scoping review. Nanti di sini akan otomatis menyesuaikan ya Bapak Ibu tampilannya. Kalau misalnya kita memilih meta analisis nanti akan ada term-term khusus gitu yang dia akan suggest untuk digunakan oleh kita. Karena kita di sini systematic review, jadi kita klik systematic review. Nah, kemudian kita bisa cari domainnya. Domainnya kita apa? Biomedical, environmental, social science, atau apa nih gitu. Jadi kalau saya biomedical, saya klik biomedical. Description ini Bapak Ibu bisa boleh diceritakan, boleh ditulis, boleh tidak ya. Yang penting Bapak Ibu sudah memiliki review title gitu ya. Review title, review type. Kemudian kita klik create new review. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengupload ya. Tadi yang sudah kita download dari Scopus tadi. Kita select file. Sebelumnya ini Bapak Ibu bisa cek di sini ya. Supported format itu ada macam-macam nih. Ada EndNote, PubMed, Web of Science, RIS, CSV, BibTeX, dan lain-lain. Di sini saya sudah pernah mencoba CSV, tapi tidak berhasil ya Bapak Ibu. Jadi saya lebih menggunakan RIS, kemudian baru bisa untuk upload di sini. Jadi saya select file, kemudian saya cari file yang tadi sudah saya download. Oh, tidak ada. Sebentar. Harusnya keluar ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Oke, saya upload di sini.
Kemudian klik continue ya, klik continue. Nah, ini baru uploading proses. Nah, jika dia sudah berhasil, nanti akan ada tulisan upload successful, baru kemudian kita continue. Nah, di sini kita bisa menginvite members nih. Nah, bagusnya di sini gini Bapak Ibu. Jadi untuk mereview, untuk melakukan screening, salah satu stepnya itu adalah kita bisa mengundang autor-autor lain untuk memberikan komen ataupun menyeleksi ya. Dari mulai judulnya, kemudian abstraknya ada di tools ini, Ryan ini. Jadi Bapak Ibu untuk mengurangi salah satu mengurangi bias itu dengan cara mengajak autor-autor yang lain untuk ikut menyeleksi paper-paper yang sudah kita download. Itu sudah berarti nanti bisa diceritakan di metodologinya Bapak Ibu semua ya. Jadi misalnya di sini saya invite saya sendiri. Ini ya. Ini saya invite saya sendiri. Kemudian role-nya sebagai apa nih? Kolaborator, reviewer, atau viewer nih? Kolaborator misalnya ya. Kemudian saya tulis hai, jadi viewer ya, gitu. Mungkin ya, kalimatnya seperti itu. Kemudian saya invite. Nah, lalu nanti Bapak Ibu akan masuk ke sebuah halaman. Di sini dia sedang create. Nah, di sini nanti ada nih, saya sendiri sebagai pemilik aktif ya. Kemudian saya mengundang kolega saya sebagai kolaborator di sini. Nah, kolaborator bisa kita ubah. Kemudian di sini ada review info ya. Tadi kita sudah menulis ya, title-nya Candida SLR, tipenya Systematic Review, domainnya biomedical, description-nya tidak ada. Bapak Ibu bisa juga menulis ya supaya temannya tidak bingung ini apa sih Candida SLR ini seperti itu. Jadi kemudian review membernya di sini sudah ada berapa orang yang nantinya akan membantu kita untuk cek and recheck jurnal yang kita download. Itu kemudian di sini juga ada data summary. Jadi tadi saya dapatkan dari Scopus ya Bapak Ibu 1183 saya ekspor dalam bentuk RIS ya, dalam bentuk RIS. Kemudian saya unggah di Ryan di sini, diimport ke sini dapatlah 1183 ya. Nah, setelah itu, sebelum screening dilakukan, Bapak Ibu itu bisa melakukan step pertama kali setelah Bapak Ibu mendownload jurnal-jurnal yang Bapak Ibu dapatkan, kita harus mendetek duplicates ya di sini. Kita bisa cek duplicate, kita proceed. Nanti dari sini Ryan akan bekerja ya untuk mencari jurnal-jurnal apa sih yang terduplikasi di sini gitu ya. Nah, di sini sudah finish, kemudian akan muncul angka di sini. Terdeteksi ada 15 yang terduplikasi. Bagaimana caranya kita mengatasi itu? Kita bisa mulai start resolving di sini, klik start resolving. Nah, di sini nanti muncul ya. Ada dua macam judul nih di sini yang katanya si AI-nya ini itu terduplikasi, similaritasnya 59% dan 64%. Nah, tapi kalau dari judul di sini kan autornya juga beda, dari judul aja ya. Dari judul itu tulisannya judulnya kok nggak ada ya. Judulnya itu di sini, Candida auris Genetic and Emergency. Sini tulisannya Candida auris. Jadi dari judul itu kan sudah berbeda ya. Jadi ini sebetulnya bukan merupakan dua jurnal yang sama, namun dari similaritasnya dikatakan tinggi karena apa? Karena mungkin ada tulisan-tulisan yang hampir mirip di sini ya. Nah, tapi sebetulnya ini masih bisa dimaafkan ya Bapak Ibu, karena kan emang topiknya juga sedikit berbeda. Di sini abstraknya juga yang satu ini di sini malah tidak ada. Terus kemudian kita bisa ngecek langsung ke websitenya apakah ini dua artikel ini sama atau tidak. Kalau misalnya kita cek di websitenya sama, berarti kita bisa memilih salah satu jurnal ini yang mana yang harus di-delete. Misalnya saya hanya mau pakai yang kiri saja nih artikel ini, kita bisa klik keep left article. Atau misalnya dua-duanya ini mau kita ambil, dua-duanya ini bukan merupakan jurnal yang sama, kita bisa klik keep both artikel di sini. Kalau ini coba kita run auto resolver coba. Nah, di sini kalau kita run auto resolver berarti dia nanti akan mencari ya dengan sendirinya. Oke, resolve bisa tidak ya? Oh, nggak bisa. Dia harus membayar Bapak Ibu. Ternyata tidak bisa. Baiklah, kita pakai yang gratis saja.
kalau kita baca sekilas aja ini dua artikel ini merupakan artikel yang berbeda. Jadi kita bisa keep both artikel seperti itu. Jadi nanti artikel itu akan dengan sendirinya tersimpan. Nah, kemudian kita next di sini next. Nah, nanti next akan ketemu artikel yang terduplikasi tadi. Artikel yang terduplikasi tadi selanjutnya itu artikel yang mana gitu. Jadi nanti di sini akan ada tampilan. Nah, di sini tulisannya yang sebelah kiri antifungal drug resistant mechanism in Candida biofilms. Kemudian yang kanan antifungal drug resistant mechanism ya, mekanisme. Di sini eh, yang tidak match ya, similaritasnya cukup tinggi ya 76%. Kalau kita lihat dari judulnya kan dua hal yang berbeda dan kalau kita baca topiknya juga sedikit berbeda ya. Kemudian kita bisa cocokkan lagi ke website asalnya. Nah, kalau menurut saya ini dua artikel ini itu merupakan artikel yang berbeda. Jadi kita bisa keep both artikel seperti itu. Gitu ya dan seterusnya ya Bapak Ibu ya. Mungkin Bapak Ibu bisa latihan sendiri nanti. Kemudian sebentar. Nah, ketika kita sudah menyeleksi ya duplikasi, kita bisa masuk ke review data. Sebetulnya tidak perlu. Tadi kita sudah review. Kemudian kita bisa masuk ke screening ya, screening. Mohon maaf, ini sepertinya lambat ya. Apakah terlihat di layar Bapak Ibu semua? Sudah terlihat belum deh? Masih masih Terus ongoing ya kayaknya ya. masih loading. Iya, nggak apa-apa ditunggu ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada yang bingung mungkin bisa latihan sendiri. Ini cukup mudah kok. Ini apa namanya? AI-nya ini cukup mudah dan cukup membantu dan free juga. Kalau menurut saya sudah cukup ya untuk membantu kita untuk menulis gitu ya. Apalagi tadi bisa mengundang kolega-kolega lain yang menjadi autor kita yang di dalam apa paper yang kita tulis gitu ya. Nah, kalau kita selanjutnya setelah tadi hal pertama yang kita lakukan adalah checking duplikasi ya untuk penulisan metode. Yang kemudian yang kedua adalah kita melakukan screening ya. Jadi salah satu step selanjutnya dalam metodologi penulisan SLR adalah melakukan screening. Nah, di sini Bapak Ibu bisa men-screening dari 1 sampai 1000 ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lakukan sendiri otomatis capek ya. Jadi dengan bantuan ini itu akan sangat enak sekali karena ada teman yang bisa saling mengingatkan di sini ya. Misalnya di sini tulisannya Advance in Nanoparticle Based Therapies for Multidrug Resistant Candida Infection misalnya. Di sini sesuai nggak dengan kriteria inklusi saya gitu. Kalau misalnya kita sesuai, kita bisa langsung klik include di sini. Nah, kalau kita include, otomatis dia yang mengincludekan ini siapa? Saya. Berarti ini nanti tulisannya saya. Tapi kalau nanti kolega Bapak Ibu yang mengincludekan itu, nanti ada tulisan kolega Bapak Ibu semua tulisannya di sini. Nah, kemudian misalnya nih, judul yang kedua. Ini kira-kira masuk nggak ya? Sepertinya mungkin masuk gitu ya. Mungkin masuk, tapi alasannya apa ya? Alasannya kenapa? Mungkin iya, mungkin enggak. Mungkin background artikel nggak sesuai gitu. Terus kemudian apalagi di sini. Atau mungkin Bapak Ibu bisa menambahkan apa lagi, label apa lagi. Nah, sepertinya di sini harus membayar ya kalau yang label ini. Kita bisa menuliskan note misalnya di sini. Saya nggak yakin artikel ini masuk ke kriteria inklusi misalnya. Nah, ini Bapak Ibu bisa kasih komen gitu ya di sini. Oh, ini untuk harusnya artikel sini lah ya, bukan artikel bawahnya ya. Saya nggak yakin artikel ini masuk ke kriteria inklusi. Nah, ini Bapak Ibu bisa kasih komen ke sana. Nah, jadi di sini selain ada komen, ada juga saya itu mengekskludkan malah justru mengekskludkan kemudian kenapa nih? Oh, mohon maaf Bapak Ibu. Jadi background artikelnya apa nih? Kenapa diekskludkan begitu? Alasannya apa? Nanti kita bisa cek alasannya seperti apa.
gitu ya. Nah, jadi dengan model screening seperti ini, Bapak Ibu akan sangat terbantu sekali daripada menggunakan Excel ataupun menggunakan Mendeley ya. Sepertinya Mendeley belum bisa komen seperti ini ya. Saya belum pernah terus terang pakai Mendeley. Saya biasanya pakai ini, itu lebih mudah dan lebih enak gitu ya kalau kita mau kolaborasi dengan teman-teman karena ada 1.000 yang harus di screening. Jadi memang agak agak sulit gitu ya. Kalau dicek satu-satu menggunakan Excel sangat sulit sekali. Oke, kemudian kita juga bisa melakukan filterisasi di sini ya Bapak Ibu ya. Di sini ada keyword for include, exclude, minimum member decision. Nah, kita misalnya dari satu artikel ini, misalnya anggotanya ada 5. Nah, ada 5, misalnya 3 mengatakan include, include, tapi yang 2 mengatakan tidak, berarti itu nanti masuknya include gitu. Jadi kita bisa memilih decision yang mana nih yang kita pilih, at least one atau at least two, seperti itu. Labelnya di sini belum bisa. Exclusion reason, kenapa nih tadi yang diekskludkan, alasannya apa gitu. Kemudian search metodologinya seperti apa. Di sini bisa kita tuliskan Pico sepertinya ya. Saya belum pernah coba untuk menuliskan Pico. Nah, ini harus upgrade ya Bapak Ibu ya. Untuk bisa menuliskan, sebetulnya enak sekali kalau Bapak Ibu berlangganan. Nah, ini mohon maaf saya bukan eh, bukan bermaksud untuk apa ya, menawarkan ya, karena saya tidak dibayar sama Ryan, tapi memang ini ya cukup membantu kalau misalnya kita akses ya, bisa akses Pico Population di sini, upgrade to Pico, kita bisa ngecek nulis ini populasinya apa, intervensinya apa, outcome-nya apa, otomatis nanti dia bisa membantu kita dalam menyeleksi jurnal-jurnal yang udah ada di sini gitu, jadi bisa mendapatkan inclusion sama exclusion kriteria untuk paper lebih cepat seperti itu. Tapi lagi-lagi karena dia ini kan apa ya Bapak Ibu, hanya tools ya, tools bantuan, jadi otomatis checking one by one sama tim itu lebih meyakinkan kalau menurut saya, karena saya 100% belum yakin kalau misalnya AI itu betul-betul 100% betul gitu ya. Jadi kita perlu check and recheck juga. Itu. Kemudian setelah kita melakukan screening ini Bapak Ibu ke semua jurnal yang kita dapatkan, kita bisa langsung masuk ke full text screening, karena full text screening sepertinya di sini terbatas ya Bapak Ibu ya, harus membayar kalau nggak salah. Jadi mungkin kita bisa kembali lagi mulai dari screening, kemudian kita cek papernya satu persatu karena nanti kan sudah difilter sama teman-teman kita dan teman-teman autor lain, misalnya dapat 100 ataupun 50 paper, otomatis untuk melakukan full screening tadi itu kita bisa checking langsung ke jurnalnya masing-masing seperti itu. Jadi kalau untuk yang tidak berbayar hanya sampai screening saja, tidak sampai full text screening. Itu Bapak Ibu untuk penggunaan Ryan ya, alat bantunya ya. Itu Bapak Ibu juga bisa mencoba yang lain, misalnya menggunakan Abstracker atau 3 advance yang menggunakan advance feature di sini. Terus terang saya belum pernah nyoba karena menurut saya Ryan itu sedikit lebih mudah daripada yang lain-lain. Itu untuk screening tool. Nah, gimana caranya meminimalisir bias ya Bapak Ibu ya? Eh, supaya kita bisa meminimalisir bias, yang pertama itu kita bisa melihat apa namanya, database ataupun jurnal-jurnal yang dikeluarkan oleh database tersebut. Kita sebaiknya memilih database yang memang terpercaya, mungkin seperti Scopus. Jadi kemarin kenapa saya tidak menyarankan untuk menggunakan Google Scholar, karena Google Scholar itu memang banyak hasil yang diberikan di database tersebut. Namun tidak semua data-data yang dikeluarkan oleh Google Scholar itu bisa 100% eligible ya, ataupun bagus digunakan untuk SLR gitu, karena banyak jurnal-jurnal predator yang masuk di sana juga. Kemudian kita juga bisa membuat table list, jadi table Excel seperti itu, keywordnya apa, kemudian dapat jurnalnya berapa, kemudian alternatif ataupun sinonimnya apa, dapat jurnalnya berapa di database tersebut. Kemudian salah satu meminimalisir bias di sini adalah mendapatkan feedback dari yang lain. Nah, tadi kalau menggunakan Ryan tadi sudah otomatis ya Bapak Ibu itu bisa mengurangi bias di sana dan wajib diceritakan saat menuliskan metodologi. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa menggunakan terbatas ya, keterbatasannya tidak bisa menggunakan tools tadi, itu tidak masalah. Jadi nanti di metodologi Bapak Ibu bisa menceritakan bahwa Bapak Ibu mengundang kolega lain untuk melakukan check and recheck dalam pemilihan ataupun screening jurnal. Itu juga bisa dituliskan demikian. Itu
Kemudian, nah ini dia. Untuk metodologi Bapak Ibu dari Prisma Guideline itu ada beberapa macam checklist yang wajib kita penuhi ya. Kalau kemarin waktu pertemuan pertama kan sudah saya singgung ya secara apa namanya singkat gitu. Nah di sini nanti kita coba praktekkan bagaimana cara menuliskan metodologi yang sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada di Prisma ya. Kalau kemarin kan kita sudah belajar tentang abstrak di pertemuan pertama, kemudian pertemuan kedua tentang introduction. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana caranya menuliskan metodologi tersebut. Kalau metodologi seperti yang sudah saya ceritakan ada 10 poin ya Bapak Ibu yang Bapak Ibu wajib setidaknya ada beberapa poin yang nyantol ya yang ditulis di metodologi. Itu ya. Yang pertama eligibility kriterianya. Jadi Bapak Ibu harus menspesifikkan atau menuliskan inclusion sama exclusion kriteria bagaimana caranya untuk mendapatkan ya jurnal-jurnal itu digrupkan dalam beberapa step gitu ya. Nanti ada di flowchart-nya, diagramnya gitu. Kemudian information source-nya itu dapat dari mana database-nya, registernya nomor berapa, kemudian website yang digunakan database-nya itu apa, kemudian reference list-nya, atau mungkin ya database-database itu yang sebetulnya harus kita jelaskan ya di penulisan metodologi. Kemudian search strateginya, nah search strateginya seperti apa ini Bapak Ibu untuk semua database kah atau website yang mana saja perlu kita tuliskan di sana. Kemudian cara filterisasi sama limitationnya seperti apa. Misalnya saya hanya menggunakan bahasa Inggris untuk diakses pada tahun 90 hanya jurnal pada tahun 90 sampai 2024 misalnya. Nah, nanti itu juga perlu dijelaskan. Nah, itu bagian dari search strategi. Kemudian selection process di sini ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan jurnal yang diinginkan, baru masuk ke selection process. Di situ nanti jurnal mana yang masuk ke inclusion kriteria, kemudian bagaimana cara mengincludekan itu, bagaimana cara screeningnya, apakah kita langsung baca conclusionnya atau bagaimana. Nah, nanti itu bisa diceritakan di sana. Biasanya kalau rata-rata orang itu screening jurnal itu mulai dari judul kemudian abstrak. Nah, ketika judul dan abstrak itu tidak sesuai maka tidak digunakan seperti itu. Jadi itu sudah masuk pada selection process. Nah, data collection process ini menceritakan berapa macam reviewer yang diajak untuk cek and recheck jurnal tersebut. Misalnya seperti tadi kalau di Ryan kan sudah jelas ya berapa kolega yang kita undang. Tanpa Ryan pun juga kita bisa menceritakan saya mengundang 2 atau 3 kolega untuk membantu penulisan ataupun pengecekan jurnal yang kita pilih. Atau di sini tulisannya details of automation tools ya tadi seperti Ryan itu. Nah, kemudian data item kita harus list ya semuanya data yang kita dapatkan. Kemudian kita ceritakan variabel-variabel apa, mungkin ada intervensi apa, kemudian apa saja karakteristik yang kita gunakan untuk melist semua data tersebut gitu ya. Kemudian di sini ada juga study risk of bias assessment gitu ya. Tadi karena di data collection processes mungkin Bapak Ibu sudah menjelaskan automation tools-nya. Di sini juga Bapak Ibu sudah otomatis ya 9 dan 11 itu. Tapi kalau memang ada beberapa hal yang perlu diceritakan lebih lanjut mungkin menggunakan table studi apa itu juga bisa dijelaskan untuk studi risk of bias assessment. Nah, kemudian effect measures di sini misalnya outcome-nya apa ya Bapak Ibu ingin sebuah outcome dari jurnal-jurnal yang Bapak Ibu dapatkan. Itu Bapak Ibu bisa menjelaskan nanti ada contohnya ya kalau Bapak Ibu tidak bisa membayangkan ini. Kemudian sintesis metodenya, bagaimana caranya untuk mensintesisnya. Ada berapa studi yang eligible, kenapa alasannya tidak dituliskan di metode ya, hanya menceritakan yang eligible berapa, yang eligible cara mencarinya seperti apa gitu ya. Kemudian reporting bias itu sudah sama tadi masuk juga bisa diceritakan dalam proses data collecting processes juga bisa masuk ke sana. Oke, kita langsung masuk ke contohnya aja ya di sini. Ya, di sini ada sebuah paper yang menuliskan tentang metodologi ya. Jadi di metodologinya ditulis, the systematic review was based on Prisma guideline and registered in the Prospero International Prospective Register of Systematic Review dengan nomor sekian. Nah, di sini Bapak Ibu itu
poin yang sangat penting banget untuk penulisan metodologi SLR adalah adanya Prisma Guideline, kemudian mencantumkan reference ya tentang Prisma Guideline tersebut. Apakah menggunakan Prisma Guideline 2020 atau yang mana? Gitu ya, karena ada sedikit perbedaan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada Prospero yang dijelaskan gitu ya, number Prospero. Jadi di sini dari beberapa kalimat ini itu sudah mencakup beberapa poin, satu atau dua poin yang ada di Prisma Guideline ini untuk penulisan metodologi ya, Bapak Ibu ya. Itu hanya kalimat pertama. Nah, ini sudah cukup meyakinkan bahwa SLR yang Bapak Ibu tuliskan itu sudah sesuai dengan kaidah ya, kaidah yang betul karena sudah mencantumkan Prisma Guideline, kemudian sudah mendaftarkan juga di International Prospective Register Systematic Review seperti itu. Nah, kemudian di sini sudah dijelaskan data collection was performed from October through November. Jadi di sini Bapak Ibu sudah menjelaskan nih poin yang berapa ya, ini poin yang keberapa ya? Sebentar. Kita cek. Kok susah. Kita cek di sini information source bukan, data collection process ya. Ini dilakukan dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu perlu di state ya di dalam metodologi. Nanti kalau misalnya tidak dituliskan, jadi nanti mungkin reviewer atau editor mungkin akan bingung ya, ini diambil tahun berapa, tanggal berapa gitu, atau semuanya gitu. Karena kalau misalnya ini tidak dituliskan, nanti ketika dicek oleh reviewer, kemungkinan hasil yang didapatkan Bapak Ibu saat Bapak Ibu mencari sama nanti reviewer mengecek itu akan sangat berbeda ya, karena kan setiap bulan, setiap hari itu kan paper nambah terus ya, makanya perlu dituliskan data collection-nya itu diambil dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin membatasi tahunnya juga perlu dijelaskan, misalnya saya mengkolek data ini itu mulai tanggal sekian sampai tanggal sekian khusus untuk paper yang diterbitkan dari tahun sekian sampai sekian seperti itu. Kemudian di sini dilakukan rerun prior. Rerun prior itu artinya dia mencoba sekali lagi untuk mencari keyword-keyword tersebut tidak hanya sekali tapi beberapa kali ya. Rerun berarti kan beberapa kali atau sekali di sini berarti dua kali pencarian. To the final analysis was performed to include any studies that may have been published during the data collection phase. Jadi di sini dijelaskan bahwa dia juga sudah melakukan pengecekan kembali karena saat koleksian data ini kan cukup panjang ya dari tanggal 17 sampai 15. Barangkali ada paper-paper yang sudah publish yang sesuai dengan keywordnya ada yang publish pada tanggal 17 sampai 15 ini. Seperti itu. Jadi dijelaskan di awal. Nah, kemudian di sini lagi sudah masuk ke poin yang lain. We analyze the total of 5 database nih. Jadi tidak hanya 3, tapi di sini dia menggunakan 5 database yang berbeda ya. Ada PubMed, Web of Science, Embase, Scopus, sama Ovid Medline. Itu sangat komprehensif ya. Sebetulnya kalau Bapak Ibu mau aman itu 3 sudah cukup ya. Mungkin Scopus, kemudian yang di bawahnya Scopus itu nggak apa-apa. Tapi ingat database ya Bapak Ibu, bukan publisher ya. Kadang-kadang ada yang kebalik-balik mana yang database, mana yang publisher. Jadi kalau misalnya hanya mencakup misalnya Wiley saja, itu berarti dia bukan database, tapi itu publisher. Jadi kita tidak bisa menggunakan jurnal-jurnal yang hanya diterbitkan Wiley saja, karena tidak komprehensif nanti pencariannya. Kemudian di sini dituliskan kita menganalisis 5 database menggunakan sintak apa di sini. Jadi dia menggunakan keyword 1, kemudian keyword 2, with variation depending on the unique syntax of each database. Jadi masing-masing database itu dia menggunakan keyword-keyword yang spesifik. Nah, di sini dia sudah membuat supplementary table. Jadi Bapak Ibu itu untuk meyakinkan editor atau reviewer kalau misalnya keywordnya itu cukup banyak, seperti ini kan dia menggunakan 5 database ya. Otomatis keyword yang digunakan pasti sangat beragam. Jadi daripada ditulis di body manuskrip itu akan sangat membuat bingung. Di sini bisa dimasukkan ke supplementary tabel dengan cara menuliskan poin-poin penting dari keyword yang disesuaikan ya dengan judul dari SLR tersebut. Itu.
Namun kalau misalnya keywordnya tidak terlalu banyak, itu juga bisa masuk ke dalam body manuskrip gitu ya. Itu syarat selanjutnya ya, tadi database itu. Kemudian ada beberapa macam, di sini sudah mencantumkan summary table untuk keywordnya. Kemudian selanjutnya adalah if available, we also included article from the similar article tools from PubMed to increase the scope of articles. Nah, di sini dia juga jelaskan, karena di PubMed, kalau Bapak Ibu di bidang kesehatan, di website PubMed itu, dia menyediakan salah satu pilihan ya, untuk dicarikan similar artikel. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah memasukkan keyword tertentu gitu ya, dapatlah 1000 artikel misalnya. Nanti di bagian kanan kalau nggak salah, itu ada tombol similar artikel. Kalau misalnya kita klik similar artikel tersebut, nanti akan keluar berbagai macam jurnal yang hampir mirip dengan jurnal yang kita cari. Nah, di sini dia jelaskan juga bahwa dia mencantumkan hal tersebut. Nah, kalau Bapak Ibu tidak ada pilihan tombol tersebut di database itu, jadi tidak perlu ditulis. Nah, kemudian di sini dia juga ditulis artikel that were not available as a full text English version were excluded unless an English abstract was available. Nah, di sini sudah masuk ke bagian filterisasi ya. Filterisasi, jadi dia menggunakan semua jurnal yang berbahasa Inggris. Namun, kalau misalnya ada yang berbahasa Inggris hanya abstraknya saja, itu dia masuk walaupun body manuskripnya bukan bahasa Inggris gitu ya. Jadi dijelaskan. Nah, kalau mau aman ya nggak bisa dikatakan aman juga ya Bapak Ibu. Kalau saya biasanya eh, kalau nggak pengen repot ya harusnya repot juga ya nulis SLR. Tapi kalau dari 1000 kita cek satu-satu capek juga ya. Mungkin kita cut aja yang nggak bahasa Inggris nggak kita pakai gitu. Itu perlu dituliskan juga di metodologi. Nah, kemudian di sini juga dia jelaskan artikel-artikel yang mengkonfirmasi tentang suatu kejadian. Nah, dia juga bilang di sini no restriction were made based on year of publication. Jadi dia tidak melakukan restriksi terhadap publikasinya. Misalnya publikasi dari tahun sekian dan tahun sekian dia tidak restriksi. Dia cantumkan semua publikasi yang ada di database. Kemudian di sini dia juga menjelaskan ya selanjutnya Pico kriteria. Nah, di situ kan Bapak Ibu sudah membuat Pico kriteria ya yang sudah PR yang kemarin itu ya. Jadi di sini dia menjelaskan Pico kriteria itu ada berbagai macam di sini. Dia menginkludkan apa saja, kemudian no comparator dan segala macam. Kemudian dia masukkan ke dalam supplementary table Bapak Ibu supaya yang membaca ya ketika reviewer atau pembaca ingin tahu sebetulnya Pico kriterianya dia seperti apa. Nah, karena dari Pico kriteria nanti itu akan dituliskan exclusion kriteria dan inclusion kriterianya yang ditulis dalam body metodologi. Itu ya. Kemudian di sini outcome-nya kalau nggak salah ya. Mereka mengkoleksi apa saja, data-data apa saja sih yang mereka butuhkan. Ini kan berarti outcome-nya yang dia butuhkan ya. Kemudian dituliskan di sini dari Pico itu nanti outcome-nya apa? Dituliskan di sini. Kemudian selanjutnya, nah ini outcome parameter nih juga masuk ke sana. Itu ya. Nah, selanjutnya, nah search strategi. Tadi metodologi penelitian belum selesai Bapak Ibu. Di sini ada yang namanya search strategi. Ini kalau nggak salah ini paper yang lain ya. Di sini cara penulisannya berbeda dengan yang tadi. Ini poin-poinnya nanti tergantung dari masing-masing penulis ya, autor ya. Mau dibikin seperti tadi tanpa poin atau mungkin seperti ini yang ada poin-poinnya kalau nggak salah ya. Betul. Ada poin-poinnya. Kalau yang ini contoh paper kedua, cara penulisan metodologi SLR. Di sini dituliskan we conducted a comprehensive search for studies published in English. Jadi hanya yang berbahasa Inggris ya, menggunakan 2 database saja. Di sini ada PubMed sama Web of Science. Kemudian satu hal yang penting di sini adalah this study was conducted according to Prisma guideline. Jadi betul ya, setiap SLR itu memang wajib mencantumkan Prisma guideline gitu ya. Kemudian di sini dijelaskan satu-satu karena kemungkinan di sini tidak menggunakan
keyword yang cukup panjang, jadi tidak perlu dimasukkan ke supplementary data, bisa langsung masuk ke metodologi. Pada PubMed, search was optimized using medical subject heading. Jadi di website PubMed itu ada salah satu tombol gitu ya Bapak Ibu yang bisa kita gunakan ataupun layanan dari PubMed yang bisa kita gunakan untuk mencari sinonim-sinonim keyword yang kita punya. Jadi di sini dia menjelaskan bahwa di dalam PubMed kita menggunakan mesh ini untuk mencari abstrak tentang patogen ataupun kriteria tentang berdekatan dengan patogen gitu ya. Kemudian the final search, maka mesh itu menyarankan untuk menggunakan kombinasi keyword ini seperti itu. Nah, jadi menceritakan itu. Kemudian kalau di Web of Science, karena di mesh ini tidak bisa digunakan di Web of Science, maka di Web of Science dia mencari topik research atau abstrak dengan mengkombinasikan kata kunci sebagai berikut. Nah, dijelaskan di sini. Karena memang kata kuncinya tidak terlalu panjang, jadi tidak perlu dibuat tabel, ditulis dalam bentuk paragraf bisa. Nah, selanjutnya adalah semua pencarian itu ada dari tahun 2016 sampai 2021. Jadi memang di sini sudah dilimitasi, diberikan batasan ya tahun 2016 sampai 2021. Kemudian dia penulis ini hanya menggunakan retrospektif, observational studies, randomized control trial studies, guideline epidemiology surveillance report yang dipublish dari 2016 sampai 2021. Jadi paper ini hanya membatasi beberapa tipe studi saja. Nah, kemudian studi yang kurang dari 50 subjek, case report, conference abstract, dan review artikel itu tidak digunakan. As were studies reporting only on novel drugs or diagnostic tool not registered for clinical use. Jadi di sini dia jelaskan berbagai macam limitasi-limitasi yang tidak dicantumkan dalam pencarian jurnal tersebut. Itu. Kemudian study selection-nya seperti apa? Jadi final search result dari berbagai macam database itu dia menggunakan systematic review software-nya. Jadi Bapak Ibu untuk seleksi studi dari jurnal-jurnal yang sudah didapatkan, si penulis itu menggunakan satu software ya namanya systematic software confidence. Jadi di software tersebut itu sudah bisa melakukan peremovan atau penghilangan duplikasi seperti Ryan tadi ya Bapak Ibu ya. Kemudian setelah duplikasi di-remove, kemudian artikel-artikel yang ada, kemudian dicek, di-screening berdasarkan judul dan abstraknya yang sesuai dengan kriteria inklusi. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu juga bisa cerita, tanpa menggunakan software pun boleh Bapak Ibu, bagi yang tidak bisa mengakses boleh. Kemudian setelah judul dan abstraknya di-screening, kemudian screening selanjutnya, full text screening itu juga dilakukan untuk mendapatkan artikel-artikel yang eligible pada final check gitu ya. Kemudian the title abstract screening and full text screening were performed independently by two reviewers on Convince. Nah, tadi sama ya Bapak Ibu ya. Jadi disebutkan untuk screening title atau abstrak dan full text itu dilakukan secara mandiri dengan mengundang 2 reviewer. Kalau tadi saya hanya 1 reviewer ya, dan saya lakukan menggunakan Ryan. Nah, Bapak Ibu juga bisa menuliskan demikian. Jadi kemudian any discrepancies were resolved by third reviewer. Nah, di sini lebih jelas lagi untuk mengurangi bias gitu ya. Dia mengundang orang ketiga untuk membantu, misalnya tadi ada terjadi perbedaan pendapat ya, misalnya saya mau include, teman saya nggak mau include gitu ya. Jadi nanti ada orang ketiga yang membantu membantu memecahkan ya apakah jurnal ini masuk atau tidak masuk seperti itu. No reason was provided for exclusion during title and abstract screening, but they were recorded for exclusion at full text screening. Jadi dijelaskan di sini untuk screening dari judul dan abstrak itu tidak perlu disebutkan kenapa dia diekskluskan gitu ya. Jadi keterangan untuk pengeksklusian tersebut itu hanya dilakukan pada saat full text screening saja. Jadi sangat jelas sekali ya Bapak Ibu bagaimana caranya menceritakan proses screening di penulisan metodologi SLR gitu ya.
Kemudian, if there were any additional article identified from reference of the including article, these were added. Jadi dia menuliskan kembali, kalau misalnya nanti ada yang di-includekan di sini, maka kita juga menambahkan di jumlah jurnal-jurnal tersebut. Kemudian the resulting article were subject to the final analysis. Jadi setelah dilakukan proses ini tadi, screening tadi, kemudian selanjutnya dilakukan analisis. Kayak gitu ya. The extracted data on the outcome criteria were quantitatively or qualitatively synthesis depend on the amount and nature of. Ini bagian dari judulnya si penulis ya. Nah, kalau di sini risk of bias assessment pun ditulis Bapak Ibu. Nah, jadi selain menggunakan software tertentu untuk melakukan assessment dari bias-bias tersebut, dia juga menggunakan sebuah tool Bapak Ibu. Tadi saya sudah cerita ya, kalau di kriteria yang Prisma itu kan tadi ada yang namanya risk of bias assessment. Nah, di sini dia menggunakan yang namanya risk of bias tool for randomized trial version 2. Jadi dia menggunakan sebuah tool yang digunakan untuk pengecekan bias gitu ya. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak ada pun itu tidak masalah karena tadi sudah diceritakan ada berapa orang yang mengakses ataupun membantu screening tersebut itu sudah cukup gitu ya. Namun kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih bagus lagi, itu bisa menggunakan risk of bias assessment, misalnya menggunakan tool tertentu. Kalau di sini dia menggunakan ROB 2, gitu ya. Oke, ntar kemudian itu penjelasan yang lain. Nah, apakah ada yang ingin ditanyakan untuk metodologi Bapak Ibu? Jadi sekilas cara penulisan metodologi memang sedemikian rigid ya kalau di SLR ya. Jadi berbeda dengan naratif review ya. Bu Widya, monggo Bu Widya, Iya, selamat malam Ibu. Penjelasannya boleh Bu? lengkap sekali ya Ibu. Selamat Tadi malam. ya, terima kasih penjelasannya lengkap sekali Ibu. Izin bertanya Bu, tadi kan jelaskannya ngambil dari Scopus kemudian keris. Boleh mungkin dikasih kalau nggak memungkinkan di sini mungkin nanti ada video atau tutorial untuk eh database lain gitu Bu, kayak di Web of Science atau PubMed gitu. Sama nggak dia caranya untuk mengekspor risknya Bu? Itu aja sih Bu. Terima kasih Bu. Oh, Terus itu lagi oke. Bu. Makasih Bu Widya. Iya Bu. Sebelum, ya, Eh, gimana? maaf Bu, satu lagi Bu. Ketika sudah dapat semuanya dari berbagai sumber, gimana dia nge-merge-nya Bu? Biar apa nanti di tabel Prismanya ini dia dijelasin baru dia digabung gitu apa gimana ya Bu? Itu aja sih Bu. Makasih Bu. Oke, untuk merge-nya itu maksudnya dimasukkan ke Ryannya gitu ya Bu ya? Iya, betul. Itu nanti bisa per ini Bu, per file. Misalnya dari Web of Science Ibu download RIS ya. Nanti di upload di Ryan. Nah, kemudian yang kedua Ibu bisa upload lagi sekali lagi sampai 3 database tuh bisa gitu. Jadi nanti Ryannya akan dengan sendiri karena tadi kan pertama Ibu buat judul ya. Bentar, tadi mana ya? Oh, boleh ditampilin Bu, biar nggak bingung. Makasih Bu. Bentar Bu, bentar. Tadi ada di mana ya? Saya cek dulu. Nah, ini tadi kan Ibu sudah membuat judul ya di sini ya. Mohon maaf agak lambat ini. Nah, di sini kan Ibu sudah membuat judul satu ya, Bu ya. Belum keluar. Nah, di sini kan ada nih Candida SLR misalnya. Kemudian kita bisa add reference lagi, Bu. Kan tadi sudah mengimport satu dari Scopus ya saya ya. Ini bisa di add lagi nih misalnya dari device nih atau dari Mendeley langsung bisa. Dari device, misalnya saya punya file yang lain yang berbentuk RIS itu bisa masuk ke sana. Misalnya dari Web of Science, saya udah download, kemudian saya masukkan ke sini bisa. Jadi nanti di sini datanya, imported datanya ada banyak, bisa nambah misalnya dari Web of Science ada 1.000, bisa jadi 2.000. Nah, baru kita lakukan detect duplicates gitu. Nanti kemudian continue resolving, seperti itu ya Bu Widya ya. Kalau cara convert keris dari eh, website yang lain kayak Web of Science tuh di sebelah mananya ya Bu? Kalau Web of Science Ibu itu, nah sebetulnya kalau Web of Science ya saya nggak bisa akses di sini karena harus pakai akses kampus Bu. Jadi saya nggak bisa nyontoin. Jadi kalau misalnya Bu Widya mau sebetulnya dari Web of Science sendiri itu sudah membuat seperti tutorial gitu Bu. Kecil-kecil, pendek-pendek itu di YouTube ada. Nanti kalau misalnya Bu Widya mau, nanti saya bisa kirimkan linknya ya di grup ya. Jadi nanti Web of Science sendiri itu sudah membuat
tutorial khusus untuk mendownload jurnal-jurnal yang dia punya. Jadi tidak perlu takut, saya juga nggak perlu buat nggak perlu buat tutorial karena di sana dia sudah bikin lebih bagus dan lebih jelas, komprehensif gitu ya. Dari mulai membuat akun, kemudian sampai caranya mengakses jurnalnya di dia seperti apa itu ada semua. Berseri kalau nggak salah ada sekian 8 apa berapa seri gitu saya lupa. Nanti saya coba kirimkan ke grup gitu ya Bu Widya ya. Boleh Ibu, makasih Ibu. Ya, sama-sama. Oke, selanjutnya Pak Huzen, Pak. Ya, makasih banyak Bu. Izin nanya gini, eh, sebelumnya makasih banyak karena penjelasannya sudah cukup detail sekali ya. Cuman yang tadi kan kita ini dijelaskan itu berdasarkan Prisma checklist. Mhm. Ya. Eh, apakah nanti ini kita dijelaskan juga yang berdasarkan yang flow diagramnya itu Bu? Nah, itu nanti gini Pak, jadi antara metodologi sama result itu saling berkaitan gitu ya Pak. Kalau metodologi itu tadi yang saya ceritakan ya, jadi Iya. prosesnya. Nah, untuk menceritakan flowchart-nya itu nanti masuknya ke result Pak. Dapatnya Oh, berapa, alasannya apa, itu masuknya ke result. Jadi ada perbedaan antara metodologi dan result gitu. Metodologi menceritakan kronologi pencarian, iya, kalau iya, iya. resultnya itu menceritakan hasilnya, itu hasil dari SLR itu sendiri. Nah, untuk menceritakan discussion-nya tuh pertemuan minggu depan nanti akan ada lagi Pak. Discussion itu harus menuliskan apa aja sih gitu. Jadi kita pelan-pelan nih, kalau pertemuan pertama kan abstrak ya Pak kemarin, kemudian yang kedua introduction. Nah, yang sekarang metodologi sama result. Jadi metodologi sama result itu saling melengkapi gitu. Jadi tidak bisa ditulis jadi satu kesatuan. Jadi nanti rancu ya, tidak sistematis gitu ya. Kalau metodologi kan nyeritain nih, saya pakai website ini, kata kuncinya ini, kemudian cara mengurangi biasnya seperti ini. Nah, terus kemudian nanti di result akan dijelaskan kenapa saya memilih database 3, alasannya apa. Kemudian kenapa saya memilihnya hanya bahasa Inggris, alasannya apa. Kemudian kenapa saya hanya memilih dari tahun 2019 sampai 2024 misalnya, karena saya ingin mengcover COVID area misalnya seperti itu. Itu dijelaskan di bagian result seperti itu. Gitu ya Pak Uzen ya. Ya, oke, oke. Nanti sebentar lanjut kalau dibahas lagi tugas. Oke. Ya, oke. Makasih Pak. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan terkait penulisan metodologi ya, yang memang di SLR sendiri metodologi itu poinnya cukup besar ya. Kalau kita lihat di guideline itu memang metodologi itu listnya yang paling banyak ya. Di SLR tuh list yang paling banyak adalah di metodologinya. Begitu metodologi nggak jelas itu otomatis reviewer, editor itu akan tanda tanya besar karena di situ biasanya cukup besar. Karena kan berhadapan dengan sekian ribu jurnal itu kan nggak mudah ya Bapak Ibu. Dari sekian ribu, misalnya di sini contohnya 2000 ya. Saya nggak mudah percaya gitu aja dari 2000 tahu-tahu jadi 53, caranya gimana, kamu dapatnya dari mana gitu kan, pertanyaan besar ya. Otomatis kalau itu jurnal yang bagus itu pasti berat juga menilai ini tuh, harus kredibel juga ya, dapat dari mana guideline-nya segala macam, terus cara pencariannya berapa orang, bagaimana caranya, keywordnya kayak gimana gitu. Jadi bobot yang penting untuk penulisan SLR gitu ya Bapak Ibu ya. Apakah bisa dilanjutkan nih Bapak Ibu? Saya lanjutkan ya. Oke, saya minum dulu sebentar. Oke, selanjutnya kita masuk ke result ya Bapak Ibu ya. Di sini ada contoh ya cara penulisan result ya Bapak Ibu. Nah, di sini mungkin ini dari eh, jurnal yang sama seperti yang tadi saya jelaskan ya. Di sini dia hanya menggunakan dua database ya. PubMed and Web of Science Core Collection Database search between 1 Juni sampai 2021 yang menghasilkan sekian banyak artikel ya. Jadi PubMed-nya dapat 2151, kemudian Web of Science dapat 1198. Kemudian di situ di awal sebagai opening dia cerita seperti itu ya. Dari tanggal berapa, dapatnya berapa, kemudian totalnya yang diambil adalah 53. Nah, biasanya sebagai opening bisa dituliskan demikian ya Bapak Ibu supaya yang membaca itu mudah. Oh, akhirnya totalnya dapat sekian gitu ya. Jadi ada gambaran gitu. Nah, kemudian dijelaskan oleh figur di bawahnya gitu ya, figur 1. Jadi figur 1 ini merupakan hasil dari metodologi yang kita tulis ya Bapak Ibu.
Kemudian pertama kali yang dibahas di sini adalah risk of bias ya. Overall risk bias for each study is presented in table 1. Jadi di sini dia menuliskan 39 were classified as low risk of bias in all domain assessed. 14 studies, the risk of bias was classified as unclear. Kemudian dijelaskan satu-satu ya Bapak Ibu. Berapa studi yang bias, berapa studi yang tidak jelas, mungkin jurnal ya maksudnya, berapa jurnal yang tidak jelas, berapa jurnal yang mungkin tidak jelas apa ya, mungkin abu-abu gitu ya, dijelaskan di sini. Gitu. Ini sebetulnya boleh dituliskan dalam bentuk paragraf, bisa juga dalam bentuk tabel. Kalau ini lebih jelas lagi di dalam bentuk tabel dengan referensinya itu kenapa first authornya ini risk of biasnya dia low atau unclear atau mungkin uh, poor apa seperti itu ya dijelaskan di sini. Nah, ini hanya menjelaskan kalimat yang ada di paragraf atasnya seperti itu. Itu penjelasan dari result pertama. Oh, kok cuma segitu ya? Sebentar. Bentar. Harusnya ada contoh yang lain, Bapak Ibu kok nggak keluar ya? Oh, maaf. Jadi di sini tuh penulisan result itu sebetulnya ada banyak, Bapak Ibu ya. Tidak hanya ini. Kenapa yang dimaksudkan ini? Mohon maaf ya. Saya kembali lagi ke yang tadi sebelumnya. Ini masuknya ke metodologi. Nah, sebetulnya untuk menuliskan result itu ada berbagai macam kriteria ya, Bapak Ibu ya. Nah, penjelasan dari ini Bapak Ibu. Misalnya, dari sekian jurnal yang kita dapatkan, 2151, kita mendapatkan 2151 dari PubMed gitu. Kemudian selanjutnya ceritanya yang kedua adalah kita mendapatkan 1198 dari Web of Science. Nah, dari sini hal pertama yang dilakukan dengan cara meremove atau meremove duplikasi sebanyak 501. Duplikasi ini kita remove menggunakan Ryan misalnya. Nah, kita meremove sebanyak 501, ditulis dalam bentuk paragraf ya Bapak Ibu. Kemudian dari 501 ini, kemudian tersisa 2848. Nah, di sini akan dilanjutkan screening ya dari judul dan abstraknya. Dari screening judul dan abstraknya, yang tidak relevan, artinya tidak masuk ke dalam kriteria inklusi itu adalah 2775 gitu ya. Dijelaskan dalam bentuk paragraf gitu Bapak Ibu. Kemudian jadi full text artikel yang eligible untuk kita teliti selanjutnya adalah sebanyak 73. Nah, dari 73 ini full text artikel tersebut kita ekskludkan 20 karena apa? Karena tidak ada data tidak ada no data on kriteria. Jadi tidak ada data pada kriteria yang kita inginkan. Kemudian jumlah pasiennya tidak sesuai karena tadi inklusinya mungkin pasiennya harusnya lebih dari 50 misalnya. Jadi di sini ada satu artikel yang tidak memenuhi syarat inklusi. Kemudian studinya tidak relevan. Kemudian tidak ada data yang masuk ke kriteria inklusi. Seperti itu. Jadi kita jelaskan ke dalam paragraf ya. Kalau di sini nanti tidak ada contohnya, Bapak Ibu, mohon maaf, tidak ada contohnya. Jadi kriteria inklusinya tidak masuk, ada 20 artikel yang dikeluarkan dari 73 artikel yang didapatkan. Jadi hasil akhir yang didapatkan adalah yang akan kita analisis sebanyak 53. Jadi itulah hal-hal yang perlu ditulis di dalam result seperti itu. Gitu. Mohon maaf di sini kok tidak ada contohnya ya. Gitu. Nah, ini selesai Bapak Ibu penjelasan pertemuan kita yang kedua untuk pembahasan riset. Mohon maaf di sini tidak saya cantumkan contoh atau mungkin kita bisa melihat ya paper-paper SLR yang menuliskan riset. Saya coba cek terlebih dahulu. Oke, mungkin maaf ya kurang prepare yang ini yang bagian riset area sistematik.
Oke. Kita coba lihat contoh, salah satu contoh ya Bapak Ibu yang sudah dipublish. Oke. Di sini untuk penulisan result ya. Metodologi tadi sudah saya jelaskan, screening data dan sintesisnya seperti apa. Nah, result nih di sini dituliskan identifikasi 19 artikel yang dipublish dari tahun sekian. Kemudian ini bibliografi ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf, bukan ini yang saya maksud. Oke. Coba ini. Kalau Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin bisa sekalian bertanya ya supaya nggak habis ininya waktunya. Oke, boleh Pak. Gimana Pak? Saya kembali ke yang ini Bu, ya itu bagian Mhm, diagram. Ini kan mhm, bagian diagram ini, flow diagramnya itu kan Prisma sendiri itu sudah saya lihat itu ada dua template, dua macam saya lihat. Ada yang cuma mhm, 2 kolom, ada yang sampai 5 kolom gitu. Apakah mhm. baiknya itu kita ikuti yang itu atau kita bisa membuat seperti ini? Kalau saya lihat yang seperti ini kan dia kayaknya dia buat sendiri gitu. Kita ikut template-nya itu Pak. Nanti tinggal nambahin misalnya kita hanya dapat kita menggunakan 3 database ya, berarti kita menggunakan 3 kolom Pak gitu. Dari yang 5 mungkin bisa di delete 2. Jadi kita tidak usah membuat sendiri karena sudah ada template-nya. Kita tinggal copy paste atau download, kita pakai template-nya itu untuk di paper kita seperti itu. Ya, di Tapi template itu kalau kan ya di template-nya itu kan ada yang jumlah database-nya berapa, yang registers-nya itu berapa. Itu saya kurang paham. Maksudnya yang registers itu sebentar ya. Oke oke, makasih Pak. Nanti saya eh, jelaskan itu ya. Nah ini resultnya ya. Resultnya sebentar ya. Tadi sudah nyambung. Oke. Oke, berarti tidak ada contohnya ya. Oke, mungkin resultnya mungkin seperti itu aja Bapak Ibu. Kita masuk ke Prisma flowchart ya Pak Husen ya Pak ya. Oke, ya, Bu. Prisma. Di sini ada ini ya flow diagram ya Pak ya. Iya. Kita bisa cek ada yang 2020 ya, ada yang berapa nih? Nah, ini ada dua macam itu, ada yang database and registers only dan ada yang database registers and other source. Oke, oke. Saya coba klik database and register only dulu ya. Oke. Nanti keluarnya seperti ini. Mohon maaf. Apakah sudah ini saya matiin dulu lah. Nah, ini yang database dan register only ya, Bapak Ibu ya. Ini yang maksudnya Pak Husin ya. Ya, ya. Yang Kalau mana yang nih Bapak? registers itu apa ya, Bu? Kenapa? Yang registers itu maksudnya Database and register. Register itu maksudnya kemarin saya kayaknya ada contohnya ya. Register itu yang terregistrasi ya. Terregistrasi, bentar. Kita coba cek yang kedua ya Pak ya. Coba kita cari. Yang kedua bidangnya ada di, bentar Pak. Register itu contohnya ya Pak ya. Prisma, Prisma. Bukan, bukan. Dulu pakai ini ya Pak ya, kita pakai ini. Tapi tadi di situ tidak ada register ya Pak ya. Register itu kayaknya studi yang terregistrasi gitu Pak. Di sini kan tulisannya record remove before screening. Register itu eh,
yang terregistrasi kan kita tidak menggunakan data yang terregistrasi ya Pak ya, kita menggunakan database saja ya. Register tuh kalau nggak salah database yang terregistrasi itu loh Pak. Kan kadang-kadang ada penjelasannya ya, atau mungkin bisa eh, berupa apa namanya hasil dari eh, conference. Nah, Oh, mungkin oke, bisa oke. masuk ke sana ya. Atau data yang terregistrasi itu mungkin data apa ya? Data primer, data sekunder yang menggunakan registrasi itu juga bisa masuk ke sana. Oh, oke, oke, oke. Jadi kalau data orang kesehatan kan ada ya Pak ya, data primer yang terregistrasi, data sekunder yang terregistrasi misalnya. Nah, itu bisa masuk ke situ sebagai register gitu ya. Oke, oke. Jadi Kemudian maksudnya kalau nggak digunakan itu maksudnya. itu nggak apa-apa. Kalau Iya. misalnya kita tidak menggunakan data-data database yang terregistrasi itu tidak perlu Pak. Nah, ini yang bentuk yang kedua nggih. Yang bentuk yang kedua seperti ini. Kan di sini ada identification of studies via database and register. Kemudian yang satunya adalah identification of studies via other methods, misalnya website, organization, citation search. Citation search itu mungkin pakai Web of Science tuh bisa citation searching ya, bisa pakai itu. Di sini website mungkin masuknya Scopus kali ya, website. Organization mungkin kayak dari WHO gitu ya Pak ya. Kan bisa ya data-data dari WHO gitu bisa ya. Atau data-data FDA misalnya kan bisa masuk ke sana. Kita bisa menggunakan itu kalau orang kesehatan ya, itu bisa masuk ke sana. Citation searching itu mungkin dari data citasi, dari kalau Scopus kan kadang-kadang keluar ya Pak data citasi misalnya sekian ribu, kita klik itu paper yang mana. Nah, kalau kita kriterianya menggunakan citasi, searching berdasarkan citasi, kita masukkan ke situ. Misalnya dapat berapa. Itu kan nanti setiap komponen di sini kan memiliki makna masing-masing ya. Kenapa kita menggunakan data organisasi, kenapa kita menggunakan data citasi gitu kan nanti dijelaskan di bagian result ya, kenapa kita menggunakan itu. Nah, itu bedanya antara yang database register sama studies via other methods misalnya. Jadi mungkin kalau yang ini bisa dibedakan karena dia memiliki tujuan tertentu. Nah, yang sebelah kiri ini mungkin bisa digabungkan ya di sini nanti dapatnya jadi berapa gitu ya Pak Ibu ya. Misalnya dari organisasi WHO nih, misalnya saya mau dapat data pasien TB misalnya, dari WHO saya dapat berapa datanya, dari website saya dapat berapa jurnal yang membahas itu, dari organisasi itu berapa jurnal yang membahas tentang jumlah penderita TB misalnya. Kita masukkan ke sini, yang kita akan masukkan berapa, yang eligible berapa, baru kita include-kan. Gitu. Jadi ini gabungan dari dua macam metodologi pencarian jurnal seperti itu. Itu ya Pak, maksudnya. Pertanyaannya apakah menjawab? Iya, iya, iya. Kalau yang ini menjawab ya register sama database itu nggih. Oke. Jadi yang Kemudian screeningnya ini sampai yang metode ya, Bu. Yang gimana? tadi. Ini sampai tadi kan pertama identifikasi ya Pak ya dari Ya. database-nya ada berapa ya. Mungkin pakai yang dua aja yang gampang ya. Nih misalnya database-nya misalnya dari Web of Science N-nya berapa? 1000 misalnya. Kemudian yang kedua Scopus 500 misalnya. Kemudian record remove before screening. Duplikat remove kan berarti salah satu step pertama sebelum kita melakukan screening ya. Itu kan duplikat remove ya. Itu ada berapa yang terduplikasi. Kemudian yang eligible by automation tool misalnya bukan berbahasa Inggris itu masuknya ke sini. Kemudian record remove for other reason misalnya saya hanya mau saya hanya mau original research saja. Berarti kan itu sudah terremove di awal difilterisasi si Scopus gitu yang tadi saya ceritakan. Itu masuk ke sini. Gitu. Nah, kemudian kalau screeningnya di sini sudah mulai masuk ke tahap yang terrecord untuk di screening berapa, kemudian yang terekskludekan itu ekskludekan ada berapa, alasannya apa, misalnya karena berdasarkan title sama abstrak dia nggak masuk, jadi udah terekskludekan sekian banyak misalnya. Untuk retrieval ada berapa, bisa nggak kita lakukan retrieval, kalau misalnya bisa ada berapa dan berapa yang tidak di-retrieve gitu, baru kita masuk ke eligibility. Gitu nggih, Pak Husen nggih. Siap, makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama. Pak Bayu, boleh Pak? Ya, baik Bu. Jadi Bu Tuti yang di screening itu kan ada reason ya, reason Mm-mm. untuk mengexclude gitu. Untuk dasar kita untuk
membuat alasan itu kira-kira seperti apa gitu sehingga itu masuk kriteria exclude. Oh gitu. Kan itu kemarin kita udah buat Piko ya Pak ya. Yes. Kan dari Piko itu nanti kan kita akan menuliskan exclusion kriteria sama inclusion kriteria. Nah dari situ Pak, kita akan bisa mengekskludkan atau mengincludekan jurnal kita dari misalnya nih studi saya nggak mau jurnal yang membahas tentang anak kecil umur 15 misalnya. Berarti paper-paper yang tidak membahas tentang anak kecil misalnya membahas tentang anak kecil umurnya 17 misalnya itu saya nggak pakai jurnal itu. Jadi saya yang pakai adalah jurnal-jurnal yang hanya membahas tentang anak kecil di bawah umur 15 gitu ya. Jadi sudah Oh, masuknya ke inclusionnya seperti itu. ya. Maksud saya ketika menetapkan kriteria inklusi itu kan sudah ada apa itu PESTEL, kemudian ada Eclipse dan sebagainya seperti itu. Nah di Betul, situ betul, kan betul. di dalam Eclipse itu kan ada reason gitu. Nah itu Mhm. apakah kita harus merujuk pada teori yang terkait dengan jurnal yang akan kita bahas itu atau misalkan kita membuat alasannya ini itu karena ini seperti itu ataukah memang hanya sekedar oh kita nggak mau ini gitu aja seperti itu Ibu Putri? Harus ada kalau di tabel ini contohnya ya Pak ya kan misalnya Ya. no data on kriteria berarti tidak sesuai kriteria itu berarti maksudnya yang Pico Pesel tadi ya no data on kriteria sekian. Nah kemudian ada lagi misalnya kriteria di dalam Pico itu menyebutkan misalnya pasiennya jumlahnya kurang itu juga disebutkan nggak apa-apa tapi tidak perlu panjang-panjang Pak cukup singkat aja misalnya data yang tidak sesuai dengan tidak masuk kriteria ada sekian data yang tidak memiliki jumlah pasien kurang dari 50 ada sekian atau mungkin data yang memiliki kualitas buruk itu juga boleh di-exclude misalnya dikatakan buruk itu karena mungkin papernya hanya isinya datanya tidak valid misalnya kan kita harus screening ya judul sama full text kan ini kan maksudnya full text screening ya kalau misalnya Ya. nanti papernya itu ternyata nggak bermutu tinggi kita bisa exclude kan itu karena pembahasannya nggak bagus misalnya atau datanya salah kita bisa menuliskan uh, low quality data exclude gitu exclude because uh, apa namanya low quality data dalam kurung n-nya jumlahnya berapa gitu nggak apa-apa penjelasannya Berarti seperti itu. yang untuk menentukan Mm-mm. risk of bias-nya itu berdasarkan judgement kita sendiri seperti itu. Ini yang masuk yang mana, ini yang tidak yang mana seperti itu. Oh, untuk melakukan inclusion kriteria risk of bias Ya, ya Pak ya. Itu ya. kan nanti ada apa namanya di metodologi kan sudah dijelaskan ya Pak tadi misalnya kita mengundang berapa kolega misalnya 2 kolega 3 kolega. Nah dari 3 kolega atau 4 kolega yang kita eh, ajak bersama itu untuk memutuskan apakah dia bisa masuk kriteria inklusi atau tidak itu itulah sudah masuk ke bias itu sudah dijelaskan di metodologi. Jadi data di sini itu memang sudah masuk ke risk assessment of bias gitu. Nah, kalau misalnya kita mau lebih detail lagi, Pak, bisa dibikin seperti tabel ini ya. Nah, mana first autornya siapa, overall risk biasnya bagaimana gitu. Tapi kalau saya lihat sangat jarang ya orang-orang menulis SLR itu yang melakukan sedemikian rupa sampai menuliskan risk of bias assessment seperti ini gitu. Baik, baik. Itu bagus ya. Mohon maaf Ibu nambah lagi. Mohon maaf Iya, kalau boleh. banyak tanya gitu. Iya, nggak Jadi apa-apa, Pak. Oke. eh, tadi itu kan untuk apa, eh, untuk menentukan autornya, kira-kira itu kan harus yang levelnya itu sama dengan kita gitu seperti itu. Tapi misalkan risetnya terkait dengan multidisiplin, misalkan terkait dengan blue economy itu kan nggak bisa dari aspek ekonomi aja, Betul, harus betul, ada betul, betul. psikologi, harus ada dari apa perikanan misalkan dan sebagainya. Nah seperti itu eh, untuk penerimaan di paper ini seperti apa? Ini kan masih masih karena Oh, banyak apa itu banyak disiplin ilmu seperti itu. betul, betul. Kalau di sini Pak, sejauh yang saya baca ya itu biasanya tidak pernah dijelaskan misalnya kita undang berapa kolega dengan background demikian itu sepertinya tidak pernah dituliskan ya. Karena kan kalau dari judul mungkin editor ataupun reviewer itu akan mungkin sudah sangat aware gitu ya bahwa studi ini itu tidak mungkin hanya satu ahli saja itu sebetulnya sudah aware. Tapi kalau misalnya mau dijelaskan juga itu boleh misalnya untuk mengurangi bias dari studi ini saya mengundang sekian autor dengan background yang seperti ini untuk menunjang studi tersebut itu boleh dijelaskan boleh banget gitu. Baik, baik, Oke. makasih.
ikuti. Oh iya, ini sekaligus saya mohon izin ada acara jadi nggak bisa melanjutkan Zoom-nya. Oh iya, iya, nggih, Pak. Terima kasih Mohon maaf. sudah ikut gabung, Pak. Moga-moga lancar PR-nya minggu depan. Iya. Sayangnya saya nggak bisa bahas yang sudah saya kirim. Oh, oh iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti kita belajar sama-sama teman ya. Baik, Nggih. makasih Bu Pak, Tuti. makasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan lagi mungkin karena sudah selesai penjelasannya ya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau enggak, ini mungkin ada PR selanjutnya, Bapak Ibu. PR yang belum kita bahas ada PR selanjutnya. Nah, besok selanjutnya itu Bapak Ibu diminta untuk langsung menuliskan ya SLR metode Bapak Ibu semua. Kasarannya nggak apa-apa, Bapak Ibu hanya ya menuangkan ide yang ya, hari ini kita sudah belajar, kita menuangkan ide bagaimana cara menuliskan metodologinya Bapak Ibu. Tidak perlu rigid, maksudnya harus seperti yang di paper enggak. Jadi yang ingin saya tekankan adalah cara penulisan yang betul. Misalnya dapat sekian ribu, Bapak Ibu ngarang boleh, tapi tulisannya wajib betul ya. Kayak misalnya saya mendapatkan database ini sekian, kemudian menggunakan keyword ini, ngarang nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi setidaknya penulisannya betul ya, karena kan ini namanya latihan ya, jadi boleh ngarang misalnya menggunakan keyword ini dapatnya sekian, itu nanti saat Bapak Ibu betul-betul ingin menuliskan, Bapak Ibu tinggal copy paste aja, ganti saya dapat web of science sekian, ini sekian gitu ya, ini hanya latihan aja gitu. Terus bagaimana cara menuliskan resultnya sekalian, terutama bagaimana membuat flowchart ya, membuat flowchartnya seperti apa. Dia itu untuk apa namanya PR-nya minggu depan, Bapak Ibu. Gitu ya untuk hari ini. Moga-moga Bapak Ibu ada sedikit gambaran bagaimana menuliskan metodologi ataupun result ya. Untuk di chatnya, apakah ada pertanyaan di chat? Saya cek ya. Oke, di sini ada yang bertanya, ada Budisva ya Bu ya. Apakah datarisnya gabungan database, WOS, dan Scopus? Tadi sudah dijawab ya Bu ya. Untuk menggunakan Ryan itu bisa kita gabungkan semuanya. Jadi satu persatu kita upload, misalnya dari WOS itu kita upload dulu, baru selanjutnya Scopus kita upload, baru setelah itu kita bisa melakukan screening. Gitu ya Bu Disba ya. Kemudian dari Pak Putu atau Pak Putu ya, ini apakah ada jumlah minimal atau maksimal yang kita gunakan untuk SLR? Ini jumlah minimal sama maksimal apa ya Pak ya? Database kah atau apa ya? Saya kurang jelas nggih, Pak Putu nggih. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya masuk ke PR ya Bapak Ibu semua ya. Ini tadi yang sudah mengirimkan ada sekitar 1, 2, 3, 4, kalau nggak salah 4 orang. Terima kasih sudah mengumpulkan tugas-tugas yang kemarin. Kita masuk pertama author guideline. Ini Pak Sahabudin ada nggak ya, Pak Sahabudin? Ada. Ada ya Pak ya. Selamat malam Pak. Malam. Oke, saya coba lihat ya Pak ya PR-nya ya Pak ya. Nah untuk author guideline-nya nih Pak, Bapak kan sudah menuliskan ada 3 macam ya Pak ya. Alhamdulillah Ya. bagus sekali Pak. Jadi di sini sudah ada aspek penilaian, misalnya topik yang diterima apa saja. Kan di sini Bapak menuliskan 3 jurnal ya Pak, Sustainable Cities and Society, International Journal of Building Pathology and Adaptation, sama Journal of Green Building. Cuma di sini kuartilnya nggak ditulis ya Pak ya, nggak apa-apa Pak. Ini kuartil berapa ya Pak? Q1 ada Q2. Oh ada Q1, ada Q2. Oh ya nggak apa-apa. Berarti Bapak udah hafal yang mana Q1, mana Q2 ya Pak ya? Ya. Oke. Oke, di sini sangat jelas sekali misalnya topik yang diterima apa, misalnya fokus pada kota berkelanjutan, pembangunan. Ini sangat penting banget ya Bapak Ibu ditulis karena apa? Ketika Bapak Ibu submit jurnal yang tidak sesuai topik itu pasti akan langsung di reject editor. Itu sudah pasti di awal screening ketika nggak masuk ke dalam scope of study, udah langsung reject tanpa Bapak Ibu mungkin sehari 2 hari langsung bisa ke reject. Jadi memang topik yang diterima ini cukup penting dan wajib kita cek and recheck sekali lagi saat mau submission jurnal. Nah, kemudian jenis artikelnya juga. Mungkin ada beberapa artikel yang tidak mau menerima SLR itu ada. Ada juga beberapa artikel yang hanya mau menerima review juga ada ya. Jadi perlu kita cek juga. Jangan sampai kita menunggu tulisannya kita panjang baru kita pilih, itu terbalik ya Pak Ibu. Sebaiknya kita mencari jurnal sasaran kita, terus kita menyesuaikan dia pengennya apa sih jurnal tersebut gitu. Nah, di sini jenis artikelnya sudah ya. Lalu masuk ke format manuskrip nih, format manuskrip.
Kalau misalnya kita tidak tahu jurnal sasaran kita cara penulisannya seperti apa, nanti jadi seperti kerja double ya Bapak Ibu. Kita udah nulis panjang-panjang, ternyata nggak sesuai formatnya atau nggak sesuai jumlah katanya, terlalu kepanjangan kita atau mungkin terlalu sedikit kan jadi kerja double. Jadi sebelumnya kita perlu cek and recheck dulu. Di sini format manuskrip ya. Di sini dia maunya doc, kayak itu udah biasa ya. Kemudian jurnal yang kedua ini misalnya mau Microsoft Word. Nah, di sini juga dia maunya PDF gitu ya. Oke, tapi di situ ada kejelasannya juga, 2 file PDF versi yang anonim tanpa informasi pengenal apapun. Nah, di sini kan penting ya. Jadi 2 file PDF. Yang pertama versi yang anonim tanpa informasi pengenal apapun. Jadi mungkin ini akan digunakan sebagai double blind review ya Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua, versi kedua PDF-nya yang mencantumkan nama penulis makalah di bagian atas halaman pertama naskah dan afiliasi universitas. Nah, ini berarti sudah jelas ini papernya menggunakan double blind review. Jadi nanti harus ada 2 tipe ya. Yang satu berisi body manuskrip tanpa autor, yang kedua itu hanya autor sama judul. Itu perlu disiapkan. Nah, kemudian batasan panjang artikel nih Bapak Ibu cukup penting. Jadi di sini misalnya jurnal pertama 12.000 kata, tidak termasuk reference. Nah, ini sangat panjang sekali. Nah, ini bisa Bapak Ibu pertimbangkan apakah mau masuk ke sana atau tidak gitu. Kalau tulisannya maksimum 12.000 berarti Bapak Ibu itu boleh masukin 3.000, 4.000 itu harusnya boleh sih gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nih antara 5.000 dan 8.000. Nah, ini kan tricky ya Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu tidak check and recheck proper ya, jurnal yang Bapak Ibu tuju, Bapak Ibu udah nulis, kok jebule di sini hanya boleh 5.000 sampai 8.000, padahal Bapak Ibu udah nulis sampai 15.000 misalnya kan, wah, itu mendelete-nya itu kan juga lama ya. Nah, di sini harus tepat 5.000 sampai 8.000. Ini mencakup semua teks, misalnya abstrak terstruktur. Nah, di sini bisa dijelaskan bahwa abstraknya harus terstruktur. Jadi kalau Bapak Ibu nggak baca dengan seksama, ketika submission abstraknya tidak terstruktur, ya wes reject sama editor. Walaupun mungkin tulisannya bagus ya. Di sini tulisannya abstrak terstruktur, referensi, semua teks dalam tabel, gambar, dan lampiran, semua ada di antara 5.000 sampai 8.000 kata. Ini cukup bagus ya. Kemudian maksimum 10.000 kata. Ini tidak ada keterangan detailnya. Kemudian judulnya di sini nggak ada kriteria. Yang ini harus singkat. Ini saya rasa jurnal Q1 ya Pak ya, yang tengah ya Pak ya, kalau nggak salah ya. Iya, ya. Iya Pak ya. Oke. Kelihatan ini ya Pak ya. Memang dia detail ya Pak ya. Antara biasanya jurnalnya bagus itu dia tidak akan mau tulisan yang panjang-panjang. Paling sekitar maksimum 8.000, 5.000 gitu. Kemudian abstraknya di sini sudah dijelaskan. Anda diminta untuk memberikan abstrak yang ringkas, faktual, tidak lebih 250 kata. Nah, jadi di sini sudah 250 kata ditulis, kemudian dapat berdiri sendiri. Gitu. Sering disajikan terpisah dari artikel. Jadi di sini sudah ada keterangannya, abstraknya harus seperti apa. Jadi di sini keempat subjudul dari abstraknya sudah ada tujuan, desain, dan yang lain-lain. Ini bagus sekali nih papernya. Yang ini jurnal yang ini karena semua sudah terstruktur dengan baik. Jadi kita tinggal mengikuti harus menulis seperti apa. Memang perlu jeli membacanya. Kemudian di sini yang terakhir adalah abstraknya sepanjang 175 kata. Kemudian itu ya. Itu Bapak Ibu. Jadi memang perlu membaca lagi masing-masing jurnal itu dia harus seperti apa ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti ketika mau submit Bapak Ibu sudah ada gambaran seperti itu ya. Makasih ya Pak Sahabudin ya Pak ya. Cukup Iya, bagus iya, banget Pak. Nanti setiap saat Bapak mau submit insya Allah lebih mudah Pak. Nanti mau milih yang mana. Gitu ya Pak ya. iya, iya, makasih, Bu. Oke. Kemudian PR yang minggu kedua Pak. Ada Eh, ada 2 file itu, Bu. iya, iya. Ini saya Ada yang bantu Word, juga Pak. ya ini. Iya, oke. Ini kan PR yang minggu pertama ya Pak ya. Minggu Ya, pertama ada kemarin di bawahnya minggu 2. kemarin sepertinya sudah kita bahas atau belum ya Pak yang minggu pertama ya? Sudah, Sudah terus ya. yang kedua yang di bawah. Oke, yang minggu kedua 3 pedoman kok hilang? Bentar Pak. Kok hilang ya? Oke. Oke. Di sini Bapak sudah menuliskan jurnal tadi ya Pak ya, sudah masuk ke file. Nah, kemudian di sini Bapak memutuskan untuk menggunakan Spice ya Pak ya. Ya, benar pakai Spice.
Oke, spice-nya itu S-nya adalah setting. Di sini setting kawasan perumahan perkotaan di iklim tropisnya. Saya lihat judulnya dulu ya, Pak ya. Bagaimana perkembangan desain arsitektur untuk bangunan hemat energi mempengaruhi kenyamanan termal dan kinerja energi di kawasan perumahan perkotaan di iklim tropis selama 20 tahun terakhir. Oke. Settingannya adalah kawasan perumahan perkotaan di iklim tropis. Populasinya bangunan residensial atau perumahan. Oke, interventionnya adalah desain bangunan hemat energi. Betul, Pak. Kemudian comparison-nya tidak ada perbandingan eksplisit. Jadi tidak membandingkan ya, Pak ya. Jadi tidak Ya, enggak. dibandingkan ya. Terus kemudian evaluasinya adalah kenyamanan termal dan kinerja energi. Oke, bagus sekali, Pak. Keren, Pak, keren. Nah, dari sini Bapak mau menerapkan kriteria inklusi dan eksklusinya ya, Pak ya. Kriteria inklusinya adalah kawasan pemukiman perkotaan di daerah beriklim tropis. Nah, betul. Eksklusinya ya berarti kawasan non perkotaan atau mungkin pedesaan ya, Pak. Yang iklimnya sedang atau dingin tuh maksudnya iklimnya sedang atau dingin itu gimana, Pak? Mungkin pegunungan gitu maksudnya, Pak? Di iklim yang ada musim dinginnya, musim gugur itu enggak masuk. Oh, oke, oke, oke. Jadi ini studinya tidak hanya berbahasa Indonesia ya, Pak ya? Ini bahasa Inggris semua. Oh, oke. Baik, Pak, baik. Kemudian populasinya bangunan permukiman di kawasan tropis perkotaan. Oke, yang eksklusinya berarti non perumahan bangunan pemukiman di kawasan perumahan tropis perkotaan. Bangunan komersial atau industri, betul. Kemudian intervensinya desain bangunan hemat energi, strategi desain pasif. Oke. Oke, comparison-nya membandingkan desain hemat energi dengan desain konvensional. Oke, berarti comparison-nya Bapak di sini membandingkan yang hemat energi dengan konvensional. Berarti di sini bisa dituliskan, Pak, tidak ada perbandingan eksplisit. Kalau di sini kan Bapak tulis membandingkan desain hemat energi dengan desain konvensional ya. Kalau konvensional di sini maksudnya Bu tidak termasuk dalam yang sudah dirancang untuk hemat energi. Jadi yang tumbuh seadanya. Oke. Berarti yang di sini, yang di atas ini comparison-nya berarti ada dong, Pak, kalau gitu. Bukan perbandingan, tidak ada Oh, perbandingan begitu. eksplisit. Ya, ini berarti kan ada perbandingan eksplisit. Comparison-nya berarti yang hemat energi dan tidak hemat energi gitu. Berarti bisa begini Bu, dihilangkan saja itu yang konvensionalnya itu. Oh, jadinya gimana? Jadi memang tidak ada, jadi yang kita mau nilai cuman bangunan yang hemat energi, yang sudah dirancang untuk hemat energi. Tetapi banyak Oke. bangunan yang dibangun tanpa perencanaan seperti begitu Bu. Itu. Jadi kita mau eh, ya yang kita nilai ini yang menggunakan hemat energinya aja. Berarti desain konvensional tidak ya, Pak ya? Ya tidak. Oke, nanti boleh dihilangkan ya, Pak ya. Berarti Ya, comparison-nya tidak ada gitu ya. ya, ya, ya. Berarti nanti kan sudah masuk ke intervensi ya, Pak. Desain bangunan hemat energi gitu kan ya. Jadi ini Iya, ya. comparison-nya tidak perlu. Oke. Kemudian Jadi tidak evaluasi. perlu disebut ya. Iya, betul. Tidak perlu disebut. Kemudian evaluasinya adalah kenyamanan termal, kinerja energi. Oke. Oke, Pak. Sudah bagus, Pak. Ininya, spice-nya. Kemudian dari sini Bapak kan ngambil dari Scopus ya Pak ya, ngambil Scopus dengan kata kunci ini thermal comfort, indoor climate. Oke, kemudian dapatlah 64 dokumen. Ini satu aja ya Pak ya, Scopus aja ya Pak ya. Ya satu aja. Oke, nggak coba mencari di tempat yang lain Pak, mungkin Web of Science mungkin. Belum dicoba. Oh, oke, boleh dicoba nanti ya Pak ya, biar nggak hanya Iya, satu ya, ya. ya. Kemudian untuk sinonimnya ini Pak, sinonimnya dapatnya dari mana Pak? Thermal Eh, comfort, indoor climate. dicari di ini di apa untuk mencari sinonim Sinonim. ya. Pakai Hmm. ini ya Pak, thesaurus Pak maksudnya. Iya, ya, di Taurus yang kayak kemarin itu. Oh, oke, oke. Oke Pak. Oke Pak, terima kasih ya Pak Sabudin, keren Iya, banget Pak. ya, Moga-moga lancar nulisnya Pak. ya, amin.
Kasih Oke. Bu. Ya, sama-sama Pak. Kemudian untuk Bu Hani ada nggak ya Bu Hani? Bu Hani, apakah ada Bu Hani? Oke, kalau Bu Hani nggak ada, lanjut ya. Bu Hani nggak ada. Oke, selanjutnya, aduh ini mengganggu sekali. Bu Hani, Nimade, Widya, Bu Widya, ada ya Bu? Ya, Bu. Oke Bu, ini saya pindah dulu. Bu Widya, bentar Bu. Ini gangguannya banyak sekali. Oke Bu, Bu Widya di sini kan eh pertama menulis itu ya Bu ya, screening jurnal ya Bu ya. Mana tadi screening jurnalnya? Hmm. Ini yang kemarin ya Bu ya, primary secondary question. Nah, kemudian Pico-nya nih Bu ya, kita masuk ke Pico dulu ya Bu ya. Pico-nya adalah menyusun rumusan masalah penelitian. Oke. Oke. Di sini Pico-nya, P-nya adalah population-nya adalah pegawai atau karyawan yang bekerja di berbagai jenis organisasi. Ibu, bahasannya apa ya? Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja pegawai? Oke. Populasinya adalah pegawai atau karyawan yang bekerja di berbagai jenis organisasi. Oke, misalnya sektor publik atau swasta, baik. Jadi ini pegawai ya, atau karyawan. Halo, apakah suara saya terdengar ya? Kok tiba-tiba hilang? Terdengar Mbak Tuti. Ada, Bu. Oke, oke. Bentar ya Bu, ini tiba-tiba menghilang filenya. Oh, sorry, oke. Nah, kemudian intervensinya adalah gaya kepemimpinan, betul. Comparisonnya nggak ada ya, Bu Widya ya, memang nggak ada ya. Kemudian outcome-nya adalah kinerja pegawai, betul. Time-nya 2020 sampai 2024. Ini nanti bisa dijelaskan reason-nya ya, Bu Widya ya. Kenapa memilih waktu 2024 sampai 2020 sampai 2024 itu. Gitu ya Bu Widya. Kenapa nggak dari mungkin membandingkan sebelum COVID sesudah COVID enggak ya Bu ya. Kan tergantung tujuan SLR-nya ya. Oke. Baik. Terus language-nya adalah English and Indonesia. Oke. Kemudian search strateginya di sini kata kuncinya leadership, leadership style, kemudian inclusive leadership. Inclusive leadership sama leadership style itu kira-kira sama nggak ya Bu ya? Sama. Sama ya Bu ya? Inclusive leadership itu maksudnya gimana Bu? Salah satu gaya kepemimpinan yang mau saya fokusin sih, Bu, nanti. Saya juga masih Oh, bingung. oke oke oke. Jadi leadership sama leadership style itu sebetulnya kan bukan sinonim ya Bu ya? Karena kan leadership itu kan kepemimpinan sendiri, sedangkan leadership style itu kalau nggak salah kan salah satu gaya leadership ya. Jadi leadership sendiri itu maknanya bukan leadership style. Jadi kayaknya kalau dibikin or itu sepertinya nanti dapatnya artikel akan sedikit Bu. Hmm. Gitu. Jadi nanti mungkin ramuannya bisa diubah-ubah Bu, misalnya leadership or ini sama seperti ini dapatnya berapa. Kemudian strategi yang kedua misalnya leadership and leadership style and inclusive leadership eh, ini kemudian and yang lain employee performance or performance itu mungkin sama ya, employee performance sama performance itu bisa dikatakan sama. Kemudian organizational commitment, organization culture jelas berbeda, ethical climate berbeda. Nah, mungkin dari perbandingan leadership sama leadership style sama inclusive leadership, Bu. Mungkin yang ini kemudian bikin lagi yang leadershipnya itu bukan or tapi and, Bu. Nanti jadi akan ada beberapa jumlah jurnal yang didapatkan kemungkinan akan berbeda. Itu Bu Widya. Baru nanti setelah itu itu ya, di Dibikin raya itu ya. di apa, Bu? Setelah itu baru pakai raya itu ya, kalau misalnya ada yang sama Hmm, duplik ya. betul, betul. Iya, betul. Baik, Bu. Makasih, Bu. Sama-sama, Bu. Ada satu lagi tadi ya kayaknya, Bu. Ini ya. Oke, selesai itu, Bu. Buat Kenapa? guideline. Saya baru bandingin tiap artikel Oh, dari Pico, tapi saya nggak belum buat itu guideline apa artikel. jurnalnya ya? Ya.
Oke, nggak apa-apa Bu, nggak masalah gitu. Nanti bisa, tapi tadi ada gambaran ya Bu ya dari Pak Sahabudin tadi ya, cara menulisnya seperti itu. Jadi nanti akan mengenakan kita ketika kita mau submit jurnal gitu. Jadi kita udah siapkan ya kriteria-kriteria apa yang perlu kita prepare biar tidak mengulang gitu, tidak bolak-balik ngecek, bolak-balik ngulang seperti itu. Gitu ya Bapak Ibu ya. Untuk Pak Bayu tadi sepertinya sudah ini ya, sudah izin eh, pamit tadi. Kalau di sini Pak Bayu sudah menuliskan tentang udah mengerjakan PR. Tunggu, masih running. Ini betul tadi the author guideline-nya, cuman mungkin masih dalam bahasa Inggris ya Pak Bayu ini ya, belum nggak apa-apa kalau misalnya memang paham bahasa Inggris dan memang lebih cepat mengertinya dalam bahasa Inggris itu tidak masalah. Mungkin poin-poinnya di sini, nah seperti ini misalnya review ya. Oh ya, agak lambat. Jadi di sini Pak Bayu menuliskan misalnya scoping review itu butuhnya apa saja, review misalnya over comprehensive analysis. Oke, jadi belum ada detail-detail penulisan. Kalau nggak salah ini hanya penjelasan ya. Scoping itu apa, review apa, itu. Jadi belum begitu detail. Kalau yang tadi saya setuju sama Pak Sahabudin tadi penulisannya cukup detail, jadi enak kita membacanya. Nah, untuk Pak Bayu di sini search strateginya menggunakan Scopus, menggunakan kata kuncinya ini beberapa macam ini, kemudian dapatlah 11 dokumen. Ini sedikit banget. Mungkin Pak Bayu nanti kapan-kapan mungkin bisa mencoba mencari strategi lain gitu ya. Oke, untuk Bu Hani kita apakah di sini nggih? Bu Hani. Oh, Pak Usan udah ngirim ya, Pak ya? Iya, masih di file yang sama kemarin sih. Oh, masih di bentar Pak. Pak Husen itu bentar ya, Pak. Oh, sama yang kayak kemarin ya, Pak. Tapi berarti di tempat yang sama, Pak. Saya gabung semua satu file. Biasanya kalau udah ngirimin tuh biasanya dicentang yang minggu kedua, tapi mohon maaf ya, Pak. Tadi nggak ada centangnya, saya Dan cek juga dulu. perlu isi-isi tadi sih. Iya. Iya. Ini. Kok belum bisa dibuka, mohon maaf. Oke. Bentar ya, Pak. Baru jalan, Pak. Oke, mungkin Bapak Ibu sambil nunggu, mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, boleh Bapak Ibu dipersilahkan. Mungkin ada yang ingin, atau mungkin malah besok langsung eksekusi, langsung tulisannya udah jadi, ya juga bisa. Alhamdulillah, sangat ditunggu sekali. Oh ini ya Pak ya, Yang di bawah kita ya. author guideline ya Pak ya. Baik, di sini author guideline-nya. Oke Pak, di sini Bapak milih IEE Access ya. Ini key berapa Pak ini? IEE ini? Saya belum cek sih. Oh, oke. Kemudian Journal of Computational Mathematics and Data Science, CCMDS. Artikel type-nya full research paper, micro article, short paper. Yang nggak bisa Ini masuk sini ya. Soalnya nggak ada yang gimana sistematik. Pak? Kayaknya nggak ada yang review ya Pak ya. Iya, iya. Makanya. Berarti kan belum bisa masuk ke sini Pak. Jadi Iya. kalau misalnya mau SLR berarti harus cari yang dia bisa untuk review gitu ya. Kalau Iya. ini preparing artikel Ini saya cek udah ada sih. Ada beberapa artikel yang SLR ya Pak ya. SLR di IEEE Access. Oke. Kemudian yang ini mungkin perlu yang seperti Pak Sahabudin tadi, Iya, Pak. Jadi iya, iya. misalnya artikel abstraknya dia seperti apa bentuknya, kemudian berapa kata, referensinya maksimal berapa, yang seperti itu, Pak. Yang kecil-kecil Iya, itu yang betul.
Kadang-kadang diperhatikan oleh editor. Misalnya di sini manuskrip keyword nih antara 3 sampai 10. Nah, kemudian Biasanya keyword. sih dia nulisnya di template sih, Bu. Jadi saya cuma ambil Oh, di websitenya, ya. oke oke. Berarti ini memang jurnalnya kurang begitu detail ya, Pak ya? Iya, sebenarnya saya mau fokus nanya yang di bagian search string, Bu. Yang mana? Oh, search string. Baik-baik. Oke, Pak. Tapi Iya, yang author guideline udah cukup ya, Pak iya, ya? ya, aman, nanti saya Oke, cek lagi. aman-aman berarti. Nah, ini yang saya mau tanyakan. Sebenarnya saya Oh, agak bingung waktu eh, eh, melakukan proses, eh, saya menambahkan ada satu kata itu object detection, mm-mm. tapi outputnya itu terlalu sedikit. Kira-kira gimana itu? Mm-mm. Kalau Ini misalkan Pak, saya, ya, Pak pakai POP kan Pak? iya, iya, betul. POP itu sebetulnya dia hanya membatasi maksimal 200 ya Pak ya? Iya, makanya Jadi, saya cari per tahun di situ untuk beberapa. oh gitu Iya, gitu. Oh iya 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 betul betul betul. Bisa strateginya bisa seperti itu. Tapi kenapa dibatasin dari 2021 sampai ini per 2024? dua Oh tahun enggak saya ya? cari ini. Betul, ya. 2013 ya pertama ya. Tapi kalau saya carinya yang misalnya apa eh, tanpa kata object detection itu jumlahnya itu kebanyakan juga gitu. Jadi saya sebenarnya agak bingung. Oh, object detection itu ini ya object detection ini object detection. eh, oh, ini perbedaan ya Pak ya Ya, ya, antara yang yang bedanya menggunakan itu satu object pakai object detection. detection, satu yang nggak Ya pakai ya. detection. Nah, Oke. masalahnya kalau saya tidak pakai object detection itu jumlahnya itu sampai 6 Karena ribuan kalau langsung di Scopusnya gitu. oh, Jadi tapi agak, jumlah tahunnya juga beda Pak. Yang satu 2013 ini 2017 kan tidak representatif kalau mau dibandingin gitu Pak. itu Coba udah kalau semua. misalnya 2013 juga, mungkin dia papernya banyak kan di publishnya tahun 2013 sampai 17 mungkin ya. Saya nggak tahu Pak. Itu udah semua, Bu. Oh, udah Ya. semua. Iya, saya sudah pencarian tidak menggunakan waktu. Dia cuma dapatnya itu mulai dari 2017 sampai Oh. 2024. Oh gitu. Berarti mungkin adanya object detection itu dimulainya tahun itu, Pak. Saya Ya kurang tahu ketika juga ya, karena digunakan mungkin ya. saya pakai yang N di situ, operator logikanya N, mungkin makanya agak Sebetulnya object detection itu ada kesamaan kata nggak Pak di sini keywordnya? em, saya Nggak lihat ada kan? ya, Kayaknya nggak ada ya. ya, Kan adanya assemble model or assemble learning or heterogeneous assemble model or heterogeneous assemble learning or assemble deep learning model and deep learning. Nah, kan ini berbeda ya Pak antara assemble sama object detection. Nah, kalau mungkin ya saya nggak paham ya sejarahnya keyword itu. Kan kalau Hmm, studi bibliometrik itu kan dia mempelajari tentang revolusi keyword kan ya Pak ya. Nah, kalau saya pernah lihat bibliometrik itu mempelajari apa namanya eh, apa namanya historicalnya keyword, mungkin keyword object detection itu baru digunakan mulai dari 2017 mungkin Pak, kemungkinan seperti itu. Jadi kenapa saat di search menggunakan object detection itu munculnya baru 2017. Nah, mungkin mungkin ya ini saya hanya guessing dia keyword historical keywordnya itu baru digunakan baru pada tahun 2017 hingga 2024. Makanya jumlah papernya mungkin hanya sedikit yang memang menginkludkan semuanya termasuk object detection seperti itu. Nah, tinggal seberapa kritikalnya object detection pada pencarian atau eh, apa namanya sesuai dengan apa namanya aim dari SLR Bapak. Misalnya object detection merupakan suatu komponen yang sangat penting, maka ya pakainya yang ada object detection ya Pak gitu. iya. Kalau Saya misalnya sebenarnya ya, lebih fokus lagi itu sebenarnya ke small object detection. Tapi oh kalau saya pakai kata small lagi tuh jumlahnya itu nggak malah ada sedikit sedikit. sekali ya Pak ya. Oh Jadi, berarti terlalu fokus ya Pak ya. Nah sekarang gini Pak, tinggal inclusion exclusion kriterianya kita cek Pak. Oh belum nulis ya Pak ya. oh iya, belum, sorry. Iya. Nah, apakah inclusion sama exclusion kriterianya itu memang menitik beratkan pada ataupun output yang Bapak inginkan menitik beratkan pada small object detection misalnya. Iya, iya. Nah, yang tidak itu tidak berarti kan ya memang sudah khusus ya, khusus sekali berarti memang konsekuensinya studinya sangat dikit. Nah, Iya. ketika studinya sangat sedikit itu apa yang akan kita gali? Nah, apa yang gap apa yang bisa kita gali kemudian
prospek ke depannya seperti apa. Nah, kalau ketika itu bisa disimpulkan gap ataupun future perspektifnya ada ya nggak apa-apa, Pak. Oke. Karena emang studinya sedikit gitu. Oh, oke, oke. Gitu. Tapi ini baru satu database juga sih, belum masuk ke Ya, database. Iya. betul-betul bisa yang lain. Bisa yang lain, betul-betul. Oke, Pak. Itu kalau Satu lagi. saya. Ya. Ya, ini kan saya juga ambilnya ini pakai Spice. Spice itu. Mm-mm. Yang C-nya itu kan comparison ya, Bu. Mm-mm. Nah, di sini apakah kalau saya menggunakan comparison di sini itu kan lawannya si heterogeneous ensemble model ini kan homogen ensemble model. Apakah Mm. saya pakai pencarian itu juga ya? Kalau misalnya comparison kan berarti membandingkan ya heterogeneous dengan homogeneous. Iya. Berarti nanti Bapak ada 2 paper ya, yang Bapak ambil heterogeneous dan homogeneous, atau heterogeneous saja diambil, homogeneousnya diekskludkan. Kan kalau comparison itu kan berarti saya mengambil yang saya fokuskan saja, yang tidak saya fokus tidak saya ambil. Gitu kan. Berarti keywordnya heterogeneous aja Pak, homogeneousnya nggak masuk. Gitu. Oh, kesedihan ya. Tapi memang bisa dimasukkan ke comparison bahwa yang kita pelajari adalah heterogeneous saja. Berarti exclusionnya adalah paper-paper yang membahas tentang homogeneous ensemble gitu. Oke, oke. Gitu. Gitu ya Pak Usin ya. Iya, makasih banyak. Ya. Oke. Itu Pak, ada yang lagi mau ditanyakan? Siap, cukup, cukup. Oke. Oke, Bapak Ibu, adakah yang ingin ditanyakan lagi? Kalau untuk yang Bu siapa Bu ini Maria tadi Bu Widya tadi sudah ya, Bu siapa namanya ini? Bu maaf Bu, siapa tadi? Maaf ya Bu, satu lagi yang belum itu Bu Hani ada nggak ya Mbak Retno ya Bu Hani kita kayaknya nggak ada ya. Oke Bu, kalau misalnya nggak ada gitu Mbak Retno mungkin saya cukupkan sekian ya Bapak Ibu ya. Semoga apa yang saya sharing malam ini bisa memberikan sedikit gambaran bagaimana cara menuliskan metodologi dan riset Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada salah nanti. Kalau eh, tugasnya gimana? oh, tugasnya ya Pak ya. Tugasnya itu menuliskan metodologi sama menuliskan result ya Pak ya. Oh, Gitu. gitu. Jadi jadi kalau misalnya belum dapat jurnal yang sesuai mungkin bisa ngarang aja Pak, nggak apa-apa. Misalnya saya Kalian dapatkan dari jurnal ini sekian. Nanti ketika Bapak sudah dapat tulisan yang betul atau jurnal yang betul bisa tinggal ubah jumlahnya gitu. Itu nggak apa-apa. Itu ya Pak ya, nggak harus sesuai. Gitu ya Bapak Ibu semua. Oh, Nanti berarti mohon saya izin Bu. ya gimana Pak? Oh, saya kan maksudnya dari yang kemarin itu saya sudah mengirimkan yang full paper ya. Mungkin Heeh. ada mungkin masukan atau apa mungkin dari Ibu kira-kira berkaitan dengan ini. Saya lihat sih memang ada beberapa ini mungkin dari segi itu supaya bisa kira-kira itu eh, apa namanya seperti apa sih maksudnya masukannya biar bisa lebih Hmm, ya. fokus untuk mau seperti apa sih ini ya untuk dikerjakan ke depan. Oke, nanti saya cek ini ya Pak, minggu depan ya Pak, saya Siap. kembali reviewnya Iya, ya Pak. baik, siap. Siap, Oke, Bu. kasih Pak. Terima kasih. Dan ya, ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, kalau tidak ada, saya tutup ya. Nanti PR saya berarti ngirimin link untuk tutorial Web of Science ya, Bapak Ibu ya. Tadi Bu Widya ingin menanyakan itu. Gitu dulu Mbak Retno dari saya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak. Ya, terima kasih. Terima kasih Mbak Tuti untuk Terima materi. kasih. Sampai bertemu minggu Bapak Ibu depan. bisa scan barcode yang ada di layar atau tadi saya sudah mengirimkan di chatbox untuk mengisi feedback form pada pertemuan kali ini. Sekian dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Izin live ya Mbak Retno ya. Terima kasih Mbak Tuti. Sama-sama.